저 까고리도 배신하자. Cerita diawali dengan kemunculan tokoh utama bernama Taijung. Ia terlihat keluar terburu-buru dari sebuah gedung, lalu menaiki motornya dan melaju ke suatu tempat. Saat melewati terowongan, barulah diketahui bahwa ia sedang mengikuti sebuah mobil berwarna kuning. Taijung kemudian menyalip dan menghadang mobil tersebut. Pengemudi mobil tampak berusaha menabraknya untuk membunuhnya. Namun, Taijung dengan sigap mengangkat motornya ke atas dan menatap tajam ke arah pengemudi. Ia mengancam bahwa meskipun ia mati hari itu, ia akan menyeretnya bersama ke neraka, dan memperingatkan agar menunggu karena tak ada seorang pun yang bisa lolos darinya. Namun, wajah pengemudi mobil itu tidak diperlihatkan. Setelah itu, cerita beralih ke masa lalu, memperlihatkan bagaimana semua ini bermula. Taijung bekerja sebagai kurir pengantar barang. Setiap hari ia mengantarkan pesanan dari rumah ke rumah. Di sisi lain, ada seorang kurir lain yang tanpa sengaja hampir menabrak seorang gadis. Ia segera meminta maaf, tetapi gadis itu malah memakinya. Gadis itu ternyata bersama pacarnya. Tak lama kemudian, Taijung datang dan berkata bahwa ia tidak bisa mengantarkan paket ke daerah tertentu karena jalanan sangat macet. Rekannya menjelaskan bahwa mungkin karena di sana baru dipasang beberapa peralatan, jadi menyebabkan kemacetan. Saat keduanya sedang memeriksa paket, gadis tadi datang bersama pacarnya dengan mobil. Mereka mengambil paket itu lalu melemparkannya begitu saja, kemudian kabur. Taijung yang melihat kejadian itu tidak tinggal diam. Ia mulai mengejar mereka. Pengejaran memang memakan waktu cukup lama, tetapi akhirnya ia berhasil menghadang mobil mereka. Ia mengambil kembali paket yang sempat dibuang, melemparkannya ke dalam mobil, lalu menegur mereka bahwa mereka belum membayar barang itu. Sang gadis panik karena orang-orang mulai memperhatikan. Ia pun menyuruh pacarnya untuk segera membayar. Setelah itu, mereka pergi. 배달료는 별도예요. Saat itu, mereka berada di depan akademi tempat adiknya, Taijin. Tak lama kemudian, Taijin datang. Mereka berdua pergi ke taman. Taijung memberikan makanan kepada adiknya dan menanyakan kenapa ia belum makan. Taijin menjawab bahwa ia akan makan sambil menonton acara favoritnya. Mendengar itu, Taijung menegurnya dengan keras, menyuruhnya untuk tidak membuang waktu dan fokus belajar. Taijin menenangkan kakaknya dan berkata bahwa ia pasti akan lulus kali ini. Ia juga menunjukkan toko kecil miliknya yang menjual tanaman hias. Melihat dekorasinya, Taijung mengira ibunya yang menghiasinya. Namun Taijin berkata bahwa dialah yang menatanya sendiri. Ia belajar banyak dari ibunya saat Taijung tidak ada di rumah. Ia juga mengatakan bahwa nanti, saat mengunjungi ke makam ibunya, ia akan pergi sendirian karena kakaknya harus fokus bekerja dan dirinya sebentar lagi akan menghadapi ujian. Malam harinya, Taijin pulang dan mengikuti kelas daring, mengajar beberapa anak kecil. Sementara itu, Taijung mengangkat beberapa karung ke lantai atas tempat ia dan 3 temannya membantu mendekorasi toko tanaman tersebut. Tak lama, pacar Taijung, Suji, datang. Setelah pekerjaan selesai, mereka mengobrol sejenak. Taijung berterima kasih kepada teman-temannya atas bantuan mereka dan berjanji akan mentransfer bayaran. Saat semua pulang, Suji menatapnya dan berkata bahwa ia selalu bekerja tanpa henti. Taijung menjawab bahwa ia harus melakukannya sampai adiknya lulus kuliah. Suji kemudian berkata bahwa malam ini ia tidak akan pulang dan bertanya apakah boleh menginap. Taijung pun mengizinkannya. Malam itu mereka menghabiskan waktu bersama. Keesokan paginya, Taijung menyiapkan sarapan untuk Suji, lalu kembali bekerja seperti biasa sebagai kurir. Saat mengantarkan paket ke sebuah apartemen, ia hendak naik lift, tapi lift sudah lebih dulu naik, jadi ia memutuskan menggunakan tangga. Di tengah jalan, ia melihat sebuah tanaman yang daunnya mulai layu. Ia kemudian memindahkan tanaman itu ke tempat yang terkena sinar matahari dan menuliskan sebuah catatan kecil untuk pemiliknya, berisi pesan bahwa tanaman tersebut membutuhkan sedikit sinar matahari agar daunnya tidak layu. Setelah itu, ia melanjutkan pekerjaannya mengantarkan paket ke beberapa tempat lain di satu lokasi. Seorang nenek tua memintanya membantu membawa tas ke dalam rumah. Taijung pun dengan sopan membantunya. Sore harinya, ketika Taijung tengah menikmati kopi, telepon di dekatnya tiba-tiba berdering. Ia mengangkatnya,
Dan dari seberang terdengar suara seorang perempuan yang dengan cemas menanyakan di mana ponsel itu berada, dan disitulah ketegangan baru mulai muncul. Taijung mengatakan bahwa ia menemukan ponsel tergeletak di semak-semak, tepat di depan sebuah minimarket. Gadis itu meminta untuk membawakan ponsel tersebut padanya. Namun Taijung menolak karena ia juga sedang bekerja sebagai pengantar barang. Ia berjanji akan meninggalkan ponsel itu di toko serba ada, dan gadis itu bisa mengambilnya sendiri. Gadis itu menjelaskan kalau ibunya sedang terluka dan tidak bisa berjalan, jadi ia tidak bisa pergi ke sana. Ia menawarkan sejumlah uang besar jika Taijung mau datang langsung. Setelah mendengar jumlah yang disebutkan, Taijung akhirnya setuju dan meminta gadis itu mengirimkan alamatnya. Sesampainya di sana, tempat itu tampak sepi dan tidak ada siapapun. Ia pun mempertanyakan tempat apa sebenarnya ini. Tak lama kemudian, ponselnya berbunyi lagi. Gadis itu bertanya apakah Taijung sudah sampai. Ia menjawab ya, dan menambahkan bahwa di depannya ada sebuah terowongan. Ia tidak tahu di mana rumah gadis itu berada. Gadis itu mengatakan kalau ia tidak bisa menampakkan diri di depan orang asing, dan tidak bisa memberitahu di mana rumahnya. Ia menyuruh Taijung untuk meletakkan ponsel di dalam sebuah kotak di dalam terowongan. Uang pembayaran pun sudah disiapkan di sana. Taijung pun setuju dan menuju ke kotak itu. Ia menaruh ponsel di dalamnya dan memeriksa uang pembayaran. Namun saat hendak pergi, sebuah truk melaju sangat dekat dengannya, membuatnya terkejut dan memaki orang itu karena nyaris saja nyawanya terancam. Ia kemudian segera pergi dari tempat itu. Keesokan harinya, Taijung terlihat berbicara dengan ibunya di upacara peringatan mendiang ayah mereka. Ia mengatakan bahwa ia sudah memberitahu Taijin untuk tidak datang karena adiknya harus fokus pada studinya. Namun tiba-tiba, Taijin muncul. Taijung marah dan menegur adiknya karena tetap datang meski sudah dilarang. Taijin menjawab bahwa ia hanya ingin bertemu, dan menanyakan bagaimana mungkin Taijung berbicara dengan ibu sendirian. Ia juga mengeluh lapar karena berasnya belum dicuci. Taijung pun berkata agar Taijin mengambil makanannya saja karena ia sendiri tidak lapar. Sore harinya turun hujan. Taijung membawa tanaman hiasnya masuk ke dalam rumah, merawatnya, lalu memotret dan mengirimkan foto itu ke temannya, Suji. Tiba-tiba, seseorang mengetuk pintu. Beberapa pria masuk ke dalam rumah. Ketika Taijung hendak membuka pintu, polisi langsung masuk dan menangkapnya. Mereka menuduhnya melakukan pemerkosaan dan pembunuhan. Taijung dibawa ke kantor polisi. Saat media mengetahui hal itu, berita tentang jasad seorang gadis berusia 20 tahun yang ditemukan di tepi sungai langsung tersebar. Sementara itu, Suji sedang bekerja di kafenya belum mengetahui apa yang terjadi. Ia mencoba menghubungi Taijung, menanyakan apakah ia sedang sibuk. Sementara itu, Taijung sedang diinterogasi oleh polisi. Mereka memperlihatkan foto korban, tetapi Taijung marah dan menegaskan bahwa ia tidak mengenal siapapun di foto itu, serta mempertanyakan alasan dirinya dibawa ke sana. Polisi menjelaskan bahwa mereka tidak memerlukan surat perintah untuk tindakan itu. Taijung kemudian memohon agar ia diperbolehkan menggunakan ponselnya sebentar untuk menghubungi temannya agar tanaman-tanamannya bisa dirawat, karena tokonya masih buka. Polisi menanggapi dengan mengejek, mempertanyakan mengapa ia masih memikirkan tanaman di tengah situasi seperti itu. Tak lama kemudian, petugas forensik datang dan meminta Taijung membuka mulut untuk pemeriksaan, yang terpaksa ia lakukan. Di sisi lain, Suji mengetahui apa yang terjadi melalui berita di televisi. Teman-teman Taijung juga datang menemuinya dan menanyakan kronologi kejadian. Sementara itu, Suji sudah menyewa pengacara dan menekankan bahwa mereka tidak bisa hanya diam. Mereka harus membantu membebaskan Taijung. Seorang temannya bertanya apakah Suji sudah menemuinya. Suji menggeleng dan mengatakan bahwa ia belum, tetapi besok akan pergi ke kantor polisi untuk bertemu Taijung. Akhirnya, Suji terlihat datang menemui Taijung. Ia tampak lelah dan sedih. Taijung dengan suara pelan meminta maaf karena situasi ini terjadi, mengaku ia sendiri tidak mengerti mengapa semuanya bisa seperti ini. Suji menatapnya dengan cemas dan bertanya apakah masih ada hal yang ingin ia katakan kepadanya. Taijung tampak bingung ketika Suji berbicara dengannya. Ia bertanya pada gadis itu apa yang sebenarnya ingin dikatakannya, dan menegaskan bahwa dirinya tidak melakukan apapun. Suji kemudian menjelaskan bahwa ia hanya ingin mendengar kata-kata itu langsung dari Taijung, karena ia percaya padanya. Ia meminta agar Taijung tidak menyerah, berjanji bahwa ia akan berjuang demi membebaskannya. Beberapa waktu kemudian, Taijung kembali berbicara dengan pengacaranya. Pengacara itu menjelaskan bahwa mereka harus membuktikan bahwa pada hari kematian korban, Taijung sedang sibuk bekerja dan tidak memiliki kesempatan untuk melakukan kejahatan. Ia menambahkan bahwa tim akan segera menyusun agenda harian Taijung untuk hari kejadian dan hari sebelumnya. Mereka pun mulai meneliti kegiatan Taijung satu persatu, menanyakan di mana ia berada dan apa yang ia lakukan pada setiap jam.
Setelah semua informasi dikumpulkan, daftar kegiatan itu akhirnya selesai. Pengacara menilai bahwa daftar tersebut sangat mengesankan dan bisa menjadi bukti kuat dalam pembelaan mereka. Suji yang turut melihat daftar itu menyadari bahwa selama ini Taijung begitu sibuk hingga tidak sempat makan tepat waktu. Dalam hatinya ia merasa iba, berharap Taijung setidaknya sempat memikirkan dirinya sendiri. Pada hari sidang, seluruh pihak hadir di ruang pengadilan. Pengacara pembela menjelaskan di depan hakim bahwa pada hari kematian korban, Taijung sedang sibuk bekerja dan tidak mungkin berada di lokasi kejadian. Ia menunjukkan jadwal kerja, testimoni dari rekan-rekan, serta berbagai dokumen pengiriman. Sejumlah orang yang mengenal Taijung juga memberikan pernyataan bahwa ia dikenal sebagai sosok yang baik dan rajin, namun, pengacara pihak lawan tampak belum puas. Ia mengatakan bahwa ada satu hal yang masih mengganjal dalam pikirannya. Ia menjelaskan bahwa menurut catatan CCTV, Taijung sempat berada di apartemen tempat korban tinggal selama 7 menit pada hari kejadian. Ia mempertanyakan apa yang sebenarnya dilakukan Taijung di sana. Setelah berpikir sejenak, Taijung menjelaskan bahwa di apartemen itu terdapat sebuah tanaman hias dengan daun yang sudah layu. Ia mengaku menulis pesan kecil agar pemiliknya bisa merawat tanaman tersebut. Pengacara lawan menganggap penjelasan itu masuk akal, tetapi kemudian menampilkan rekaman CCTV lain yang menunjukkan bahwa Taijung membawa sebuah tas besar pada saat itu. Ia menanyakan isi tas tersebut. Taijung menjelaskan bahwa ia hanya membantu seseorang nenek membawakan kopernya dan sama sekali tidak tahu bahwa koper itu akan menimbulkan kecurigaan. Namun, pengacara tersebut memperlihatkan foto dari tempat kejadian yang menunjukkan bahwa korban ditemukan bersama sebuah koper yang bentuknya mirip dengan koper yang dibawa Taijung. Taijung semakin bingung. Pengacara itu kemudian bertanya mengapa ponsel korban sempat berada di tangan Taijung. Taijung menjelaskan bahwa ia menerima telepon dari seseorang yang memintanya mengantarkan ponsel tersebut ke sebuah tempat, dengan imbalan sejumlah uang. Ia mengaku tidak mengetahui bahwa ponsel itu sebenarnya milik korban, namun, pihak lawan menegaskan bahwa jasad korban ditemukan hanya sekitar 40 meter dari lokasi tempat Taijung meletakkan ponsel tersebut. Mereka juga menampilkan foto dari lokasi pembunuhan. Di dalam foto itu tampak sebuah gelang perak di dekat tubuh korban. Gelang yang diam-diam dikenali Suji sebagai milik Taijung. Namun ia memilih untuk tidak mengatakan apapun. Pengacara kemudian menambahkan bahwa hasil pemeriksaan forensik menemukan jejak DNA Taijung pada tubuh korban. Mendengar hal itu, Taijung langsung panik dan berteriak bahwa dirinya tidak bersalah. Petugas segera menahannya agar ia tidak membuat keributan di ruang sidang. Pengacara lawan menegaskan bahwa berdasarkan keterangan para penghuni apartemen, tidak ada seorang pun yang memiliki tanaman di unit tersebut, bertolak belakang dengan pernyataan Taijung sebelumnya. Ia bahkan menunjukkan foto ruangan kosong sebagai bukti. Beberapa hari setelah persidangan, Suji datang menemui Taijung di penjara. Ia memberitahu bahwa pengacara mereka telah mengundurkan diri. Ia kemudian menanyakan tentang gelang yang dulu selalu dipakai Taijung, tetapi ia mengaku tidak tahu di mana gelang itu berada dan mungkin telah hilang. Suji merasa kecewa dan sedih. Ia mengatakan bahwa ia tidak ingin menyesal karena pernah membela seseorang yang ternyata mungkin tidak sepenuhnya jujur. Ia juga mengaku tidak sanggup menunggu lebih lama lagi. Taijung mencoba meyakinkannya bahwa ia benar-benar tidak bersalah dan memohon agar Suji tetap mempercayainya. Namun Suji menolak. Ia melepaskan gelangnya sendiri, menyerahkannya kepada Taijung, lalu pergi meninggalkan penjara tanpa menoleh. Beberapa waktu kemudian, semua tahanan baru dikirim ke penjara besar, termasuk Taijung. Ia tampak gugup dan ketakutan ketika berjalan melewati deretan narapidana lain yang menatap tajam ke arahnya. Seorang penjaga bahkan memberitahu tahanan lain bahwa pria itu adalah orang yang dituduh membunuh seorang gadis di tepi sungai. Taijung hanya bisa menunduk dan mencoba menahan ketakutan yang menghantui dirinya. Setibanya di penjara, mereka langsung diberi pengarahan mengenai jadwal dan rutinitas harian, mulai dari waktu sarapan, makan siang, makan malam, hingga jam mandi. Setelah itu, mereka menjalani pemeriksaan medis. Seorang pengacara publik bernama Sangrok datang menemui Taijung. Ia memperkenalkan diri sebagai pembela umum yang datang untuk membantu Taijung. Sangrok mengatakan bahwa ia juga hadir di pengadilan saat keputusan terhadap Taijung dibacakan, dan menegaskan bahwa ia tidak setuju dengan pernyataan jaksa. Ia percaya bahwa Taijung tidak bersalah. Taijung pun memohon agar dirinya dibantu. Ia bersumpah tidak pernah mengenal atau bahkan bertemu dengan korban. Mendengar itu, Sangrok menyalakan alat perekam dan memintanya untuk mengingat dengan saksama semua kejadian yang terjadi. Ia meminta agar setiap detail, sekecil apapun, diceritakan dengan jujur. Taijung kemudian menjelaskan bahwa ia pernah diperlihatkan foto tempat kejadian perkara. Dalam foto itu tampak sebuah gelang yang merupakan miliknya,
Namun tidak ada seorang pun yang membahas hal tersebut di persidangan. Ia mengaku tidak tahu mengapa gelang itu bisa berada di lokasi kejadian, sebab ia tidak pernah ke sana. Ia hanya mengingat bahwa suatu kali ia pernah beristirahat di rumah adiknya, dan kemungkinan gelang itu terjatuh di sana. Setelah mendengarkan penjelasan itu, Sang Rok menyimpulkan bahwa informasi tersebut bisa membuka kembali kasus yang menimpa Taijung. Ia mengingatkan agar pembicaraan mereka tidak diketahui oleh siapapun, lalu menanyakan alamat rumah sang adik karena ia berencana menyelidikinya secara langsung. Taijung kembali dibawa ke ruang tahanan namun ia diserang oleh beberapa tahanan dan dibawa ke hadapan bos mereka bernama Doksu. Doksu menanyainya tentang berapa lama ia akan tinggal di penjara. Taijung tidak menjawab dan justru mencoba melarikan diri, namun segera ditangkap dan dipukuli. Doksu mengancam akan memotong tangannya bila ia tetap diam. Akhirnya, Taijung menjawab bahwa ia akan mendekam di penjara seumur hidup. Doksu kemudian menuduhnya telah memperkosa seorang gadis dan membuang jasadnya ke sungai. Ia mengejek bahwa Taijung tidak memiliki rasa malu. Namun, Taijung tetap membantah telah melakukan perbuatan tersebut. Ketika salah satu anak buah Doksu memperingatkan bahwa penjaga penjara mendekat, mereka segera menghentikan aksinya dan pergi. Setibanya kembali di sel, Taijung disambut oleh seorang tahanan lain yang mengejek dan menyindir tentang kasus yang menimpanya. Tahanan itu bahkan memukulinya dengan sengaja, namun Taijung hanya diam dan tidak melawan. Pandangannya terpaku pada kartu nama pengacara bernama Sang Rok yang masih digenggamnya, sambil berharap bahwa pengacara itu suatu hari nanti akan membantunya keluar dari penjara. Sementara di ruang makan, Doksu tampak memeras uang dari para tahanan lain. Taijung datang untuk makan dan sempat melihatnya, namun memilih duduk di tempat lain. Tak lama kemudian, dua narapidana lain menghampirinya dan memberitahu bahwa pria yang dilihatnya tadi adalah Doksu. Mereka menceritakan bahwa Doksu memiliki adik perempuan yang pernah dilecehkan oleh sekelompok pria, dan Doksu membunuh semua pelaku itu. Mereka kemudian mengatakan akan membantu Taijung, namun memintanya untuk makan terlebih dahulu. Ternyata, janji mereka hanyalah jebakan. Mereka menyeret Taijung ke sebuah ruangan di mana beberapa tahanan lain sudah menunggu. Di sana, Taijung diserang dan dilecehkan dengan kejam. Beberapa hari kemudian, Sang Rok datang kembali ke penjara untuk menemui Taijung. Dengan ekspresi sedih, ia meminta maaf karena saat tiba di rumah Taijin, adiknya telah mengakhiri hidupnya. Ia memperlihatkan rekaman video yang menunjukkan momen tragis tersebut. Mendengar kabar itu, Taijung sangat terpukul. Ia kemudian terlihat duduk di halaman penjara, menangis sambil mengingat kenangan bersama adiknya. Seorang narapidana bernama Yongsik memperhatikan hal itu dari kejauhan. Malam harinya, Taijung terus memikirkan adiknya hingga akhirnya mencoba mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri. Setelah itu, ia terbangun dalam sebuah mimpi aneh di mana ia bertemu dengan adiknya, Taijin. Dalam mimpi tersebut, Taijin mengatakan bahwa Taijung memiliki kemampuan istimewa. Ia bisa menghidupkan kembali tanaman yang telah mati. Namun, Taijung menolak anggapan itu dan mengatakan bahwa hanya beberapa tanaman tertentu yang dapat tumbuh kembali. Taijin kemudian berteriak marah, menanyakan alasan mengapa kakaknya melakukan tindakan bodoh itu dan menegaskan bahwa ia tidak seharusnya mengakhiri hidupnya sendiri. Ia meminta Taijung untuk segera kembali. Setelah itu, Taijung tersadar dari mimpinya dan dirawat di sebuah klinik. Di dekatnya ada Yongsik dan seorang pastor. Pastor itu mengatakan kepada penjaga bahwa ia pernah melihat Taijung sebelumnya, dan menjelaskan bahwa ini adalah percobaan bunuh diri ketiganya. Tidak ada terapi yang berhasil padanya. Yongsik memperhatikan bekas luka di tangan Taijung. Beberapa temannya datang untuk menjenguk, namun penjaga mengatakan bahwa Taijung menolak untuk menerima kunjungan. Di tempat lain, para tahanan berkumpul di gereja kecil di dalam penjara. Ibadah kecil itu dipimpin oleh Yongsik, yang dikenal dengan sebutan pelayan altar. Ia membagikan kue kepada para narapidana satu persatu. Setelah semua pergi, hanya Taijung yang masih duduk diam. Yongsik kemudian menghampirinya, mengatakan bahwa ia telah meminta izin pastor agar bisa makan bersama Taijung. Ia menambahkan bahwa dirinya sempat melihat Taijung menangis di halaman beberapa waktu lalu, dan mengaku bahwa saat pertama kali masuk penjara, ia pun mengalami hal yang sama, ketakutan dan kesepian yang luar biasa. Setelah beberapa waktu, ia dinasehati oleh Yongsik bahwa di dalam penjara seseorang masih bisa melakukan hal-hal yang tidak bisa dilakukan di luar, berolahraga, mempelajari hal baru, atau melanjutkan pendidikan. Dengan melakukan kegiatan-kegiatan itu, lama-kelamaan ia menjadi terbiasa tinggal di sana. Taijung mulai melakukan semua kegiatan yang disarankan Yongsik, rutin berolahraga, membaca buku, dan merawat tanaman di lahan kecilnya. Seorang penjaga bernama Chuluan yang sering lewat memperhatikan pekerjaan bercocok tanam Taijung dan tampak terkesan. Ia kerap mengamati Taijung dari jauh. Para tahanan lain berulang kali mencoba mengganggu dan memukuli Taijung, tetapi Taijung tidak bereaksi terhadap provokasi.
ia memilih fokus berlatih dan membuat dirinya semakin kuat. 5 tahun kemudian, diperkenalkan seorang pria kaya bernama Johan. Ia terlihat di kantornya, sedang berbicara via telepon soal pekerjaannya, lalu menyalakan beberapa kamera pengawas yang mengarah pada seseorang. Kembali ke penjara, Chuluan datang menemui Taijung saat ia sedang merawat tanaman. Chuluan menyarankan agar Taijung menanam sayuran karena harga pangan sedang naik, dan memperhatikan bekas luka di wajah Taijung yang menurutnya tak akan hilang begitu saja. Ketika Chuluan menanyakan apakah ada tahanan yang mengganggunya, Taijung membantah dan menenangkan bahwa ia baik-baik saja. Chuluan kemudian memperlihatkan tanaman miliknya yang daun-daunnya mulai mengering. Ia menyampaikan ketidaktahuannya tentang penyebab tanamannya. Taijung mengamati tanaman itu dan mengatakan bahwa tanaman tersebut perlu mendapat sinar matahari, lalu meyakinkan Chuluan bahwa ia akan mencoba merawatnya. Setelah Chuluan pergi, Yongsik datang membawa kue untuk Taijung. Yongsik menasehati Taijung agar tidak melakukan hal-hal buruk dan tetap menjadi dirinya sendiri. Ia memberikan gelang kepada Taijung, dengan tujuan agar gelang itu menjadi semacam pelindung baginya. Taijung heran menanyakan alasan kepedulian Yongsik, lalu Yongsik menjelaskan bahwa dirinya akan segera dibebaskan. Ia berencana akan mengurus usaha ayahnya. Mereka pun berpisah dengan perasaan hangat. Taijung sempat bertanya mengapa Yongsik begitu baik padanya, tetapi Yongsik menolak mengklaim kebaikan itu berasal darinya sendiri dan menegaskan bahwa justru Taijung yang telah bersikap baik sejak awal. Kemudian, Taijung membaca Alkitab yang pernah diberi Yongsik. Ia melihat seorang tahanan yang sedang diganggu oleh tahanan lain. Tahanan itu ternyata adalah pemuda yang sempat diperhatikan Johan sebelumnya di kamera pengawas. Keesokan harinya, petugas membawa tahanan baru itu untuk menemui Taijung dan mereka berbicara di sebuah ruangan pengakuan dosa. Taijung mengatakan bahwa ketakutan adalah wajar saat pertama kali masuk penjara karena hal itu juga pernah dialaminya. Ia memberi pemuda itu Alkitab dan menyarankan agar membacanya untuk mendapatkan keberanian. Pemuda itu memperkenalkan dirinya sebagai San Ilbo dan membantah telah melakukan kesalahan apapun. Ia mengatakan bahwa semuanya terjadi karena ia membawa ponsel atas permintaan seorang perempuan yang memintanya mengantarkan ponsel tersebut. Pada akhirnya ia malah dijebak atas sebuah pembunuhan yang tidak pernah ia lakukan. San Ilbo menjelaskan bahwa sidik jarinya memang ditemukan di tempat kejadian perkara, tetapi ia bersikeras bahwa dirinya sama sekali tidak pernah berada di lokasi tersebut. Pengakuan itu membuat Taijung terkejut, karena kisah yang dialami San Ilbo sama persis dengan yang terjadi padanya sendiri. San Ilbo kemudian bercerita bahwa seorang pengacara pembela umum pernah datang menemuinya dan menawarkan bantuan. Namun setelah ia menelusuri, ternyata nama pengacara itu tidak terdaftar secara resmi. Saat Taijung melihat kartu identitas pengacara yang dimaksud, ia tersentak. Orang itu adalah Sangrok, pengacara yang sebelumnya juga menangani kasusnya. San Ilbo melanjutkan, ia pernah memberikan alamat rumah ibunya kepada pengacara tersebut. Tak lama setelah itu, ibunya ditemukan tewas dengan dugaan bunuh diri. Namun San Ilbo yakin ibunya tidak akan melakukan hal tersebut, dan menyimpulkan bahwa ada pihak yang telah membunuh ibunya. Pernyataan itu membuat suasana menjadi tegang. Taijung merasa firasatnya benar, ia pun telah dijebak, dan kini ia menyadari bahwa adiknya mungkin juga menjadi korban dari pengacara yang sama. Setelah mendengar semua cerita tersebut, Taijung kemudian memeriksa catatan yang ia simpan di dalam kamarnya dan ia menyadari kalau telah masuk dalam jebakan. Pagi harinya, teriakan dari luar sel membangunkan semua orang. San Ilbo ditemukan tewas bunuh diri. Taijung tertegun melihatnya, merasa terpukul sekaligus curiga bahwa kematian itu bukan kebetulan. Taijung kemudian menemui Sangrok dan menyampaikan semua yang diketahuinya. Ia menjelaskan bahwa ada tahanan baru yang bunuh diri dan sempat mengaku pernah bertemu Sangrok. Sangrok mengakui mengenal tahanan itu dan sempat mencoba menolongnya, tetapi ia ragu bahwa informasi Taijung cukup kuat. Taijung menuntut jawaban tentang siapa yang membunuh saudaranya dan sempat mengancam akan membalas bila perlu. Namun Sangrok menjelaskan bahwa ancaman itu mustahil karena Taijung berada di balik jeruji. Setelah bertemu Taijung, Sangrok melaporkan pada atasannya bahwa rencana mereka sudah bocor dan meminta agar masalah itu segera diselesaikan. Kembali di penjara, Taijung menemui pastor di bilik pengakuan dan menyerahkan Alkitab, mengatakan ia tak layak menjadi pembantu altar. Di gereja kecil itu ia duduk termenung. Emosinya memuncak, dan ia telah meneguhkan niatnya untuk membalas kematian adiknya sekaligus mengungkap kebenaran. Sebuah lelang sedang berlangsung. Di sana, seorang pria tampak terpaksa terus-menerus mengangkat tangannya setiap kali harga naik, seolah ada yang memaksanya untuk menawar lebih tinggi. Tak lama kemudian, ada seorang pebisnis bernama Johan yang diam-diam mengendalikan semua tindakannya. Setelah proses lelang berakhir dan mengambil jeda, Johan menghubungi pria itu, memberitahunya bahwa jika ia benar-benar ingin menyelamatkan anaknya,
setidaknya ia harus menyiapkan sejumlah uang yang besar. Pria itu pun akhirnya membeli barang tersebut dengan harga yang sangat tinggi. Setelah barang itu dikirim ke rumahnya, Johan kembali menelpon dan dengan nada tenang mengatakan bahwa ia telah menerima hadiah dari pria itu. Ia juga menambahkan kabar mengejutkan, orang yang sebelumnya menggantikan anak pria itu untuk masuk penjara telah mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Disinilah kita sadar bahwa Johan adalah dalang sesungguhnya, penjahat utama dari semua kejadian ini. Setelah menemui Taijung, pengacara Song menghubungi Johan kalau rencana mereka berantakan karena ada yang mengetahuinya dan Johan meminta pengacara Song untuk membereskan hal ini secepatnya. Johan kemudian menghubungi seorang pria yang berada di sebuah lokasi yang digunakan sebagai tempat eksekusi mayat. Pria itu diperintahkan untuk menghabisi orang yang mengetahui rencana mereka dan kini dipenjara. Dari penampilannya, pria tersebut tampak sangat berbahaya dan mahir dalam melakukan mutilasi, menunjukkan betapa mematikan kemampuannya. Sementara di penjara, Taijung tampak sedang berjalan dengan tenang. Namun, ketenangannya terusik oleh bos Doksu yang kembali datang untuk mengganggunya. Kali ini, kesabaran Taijung telah habis. Ia melawan dengan penuh amarah, mengalahkan semua anak buah Doksu, lalu menatap tajam ke arah Doksu sambil memperingatkan agar tidak lagi mendekatinya. Semua orang di sekitar hanya bisa terpaku menyaksikan kejadian itu tanpa berani ikut campur. Di tempat lain, teman Taijung, Yongsik, sedang berada di tokonya yang bergerak di bidang perbaikan elektronik ketika seorang gadis datang. Gadis itu tampak sibuk mencari uang yang disembunyikan Yongsik di sekitar toko. Dari interaksi mereka, terlihat kemungkinan bahwa gadis itu adalah anaknya, meskipun hubungan mereka jelas tegang dan dipenuhi ketegangan. Setelah gadis itu pergi, seorang pastor mendatangi Yongsik untuk membicarakan tentang Taijung, yang baru saja mengundurkan diri dari posisinya sebagai pembantu altar. Pastor itu tampak bingung dan mengaku sama sekali tidak mengerti apa yang sedang ada di pikiran Taijung. Setelah Taijung mengalahkan anak buah Doksu, para narapidana mulai membicarakan bagaimana tindakan Taijung telah memberi pelajaran pada Doksu di penjara. Mereka merasa lega dan berkomentar bahwa kini mereka bisa makan dengan tenang berkat keberanian Taijung. Namun, Doksu yang mendengar percakapan itu langsung marah dan memukuli mereka dengan brutal. Tidak lama kemudian, seorang pria lain muncul bersama gengnya, dan dari sikapnya terlihat jelas bahwa ia merupakan musuh besar Doksu. Setelah kejadian itu, Doksu dipanggil oleh sipir penjara untuk menemui kepala sipir. Dengan nada tenang, kepala sipir menasihatinya agar tidak bertindak gegabah. Ia menjelaskan bahwa orang yang menjadi sasaran mereka akan segera diurus tanpa perlu campur tangan Doksu. Selain itu, sipir itu menekankan agar Doksu memusatkan perhatian pada dua tahanan baru yang akan segera datang, karena keduanya dikenal sangat kaya, dan memastikan agar kesempatan itu dimanfaatkan untuk memeras mereka sebanyak mungkin. Tak lama kemudian, Yongsik datang menemui Taijung. Dengan nada khawatir, ia menanyakan alasan Taijung berhenti menjadi pembantu pastor dan mencoba memahami apa yang sebenarnya dipikirkannya. Ia bahkan sempat menduga bahwa Taijung mungkin kembali berniat untuk mengakhiri hidupnya. Namun, Taijung dengan tenang menjawab bahwa ia tidak berencana untuk mati, melainkan ingin melarikan diri dari penjara karena ia tidak melakukan kesalahan dan dijebak. Beberapa saat kemudian, Doksu memerintahkan salah satu anak buahnya untuk menyingkirkan Taijung. Sementara itu, Taijung sibuk menggambar peta pelarian secara rinci, merencanakan jalur dan menentukan waktu yang tepat untuk kabur. Ia memperkirakan bahwa peluang terbaik untuk melarikan diri adalah sekitar pukul 3 hingga 4 sore, setelah proses kunjungan selesai. Namun, pada tengah malam, salah satu anak buah Doksu menyusup ke kamar Taijung dengan menyamar sebagai sesama penghuni. Setelah melihat Taijung tertidur, ia berusaha menyerangnya untuk menghabisinya. Beruntung, Taijung menyadari niatnya tepat waktu, sehingga keduanya pun terlibat dalam pertarungan sengit di dalam kamar itu. Keesokan harinya, sang bos terkejut melihat Taijung keluar dari kamarnya tanpa mengalami luka sedikit pun, sementara anak buahnya tampak babak belur. Taijung menyadari bahwa pria itu bisa menjadi penghalang utama dalam rencana pelariannya. Untuk menyingkirkannya sementara waktu, Taijung sengaja memancing emosi Doksu dengan menyinggung masa lalu, menuduh bahwa kejadian tragis yang menimpa adiknya dulu sebenarnya disebabkan oleh kesalahan Doksu sendiri, bahkan menudingnya telah memperkosa adiknya. Ucapan Taijung berhasil memicu kemarahan Doksu. Tanpa berpikir panjang, Doksu langsung menyerangnya. Dan Taijung sengaja tidak melawan. Pertarungan itu berakhir ketika para petugas datang dan segera melerai mereka. Akibat tindakannya, Doksu dijebloskan ke dalam sel isolasi. Situasi ini justru menguntungkan Taijung, karena dengan Doksu sementara terkurung, jalan untuk melarikan diri menjadi semakin terbuka. Keesokan harinya, Taijung meminta sebuah spons dari petugas Wan dengan alasan bahwa spons itu dibutuhkan untuk merawat tanaman.
Ia kemudian menyembunyikan spons tersebut di dalam pot dan membawa tanaman itu ke gudang penyimpanan. Hari berikutnya, Taijung mulai merencanakan misinya untuk mengumpulkan semua kunci yang bisa digunakannya untuk melarikan diri. Setelah berhasil mendapatkan kunci-kunci tersebut, ia diam-diam pergi ke gudang dan mulai menduplikat kunci-kunci itu menggunakan cetakan dari spons yang sudah ia persiapkan, serta lem yang diraciknya sendiri. Spons berisi cetakan itu kemudian ia sembunyikan kembali di pot tanaman, menjaga agar rencananya tetap tersembunyi. Tak lama kemudian, seorang dokter dan tim medis datang ke penjara untuk memberikan vaksin kepada para narapidana. Ternyata dokter itu adalah Big Sangyan, orang yang dikirim Yohan untuk menghabisi Taijung. Saat itu ia sempat bertatapan dengan Taijung dan mengenalinya sebagai target yang akan ia lenyapkan berdasarkan nomor tahanan di bajunya. Dokter ini telah menyiapkan cairan yang mematikan yang akan disuntikkan ke Taijung. Di sisi lain, Taijung sedang bekerja di tempat pengelasan besi. Saat waktu makan siang tiba, Taijung berpura-pura tetap tinggal di bengkel penjara dengan alasan ingin memperbaiki mobil petugas. Ia meminta petugas itu untuk pergi makan lebih dulu karena perbaikan tersebut memakan waktu cukup lama. Begitu petugas pergi, Taijung segera memanfaatkan kesempatan itu. Dengan cekatan, ia menggunakan cetakan kunci yang sebelumnya ia buat secara diam-diam untuk mencetak kunci asli. Ketika petugas kembali, Taijung sudah bersikap seolah-olah ia baru saja menyelesaikan perbaikan. Ia menyerahkan sebuah suku cadang sambil berkata bahwa itu adalah bagian dari mobil petugas tersebut yang sudah ia perbaiki. Tanpa menyadari apa yang sebenarnya terjadi, petugas itu pergi begitu saja, sementara Taijung telah berhasil menyembunyikan kunci yang baru saja dibuatnya di dalam wadah makanan. Ia lolos dari pemeriksaan tanpa menimbulkan kecurigaan sedikit pun. Namun, saat Taijung berjalan kembali ke sel, beberapa orang datang menghadangnya. Ternyata pria itu adalah musuh Doksu, yang memperkenalkan dirinya sebagai Du Gangjai. Ia merasa bahwa mereka memiliki musuh yang sama, yaitu Doksu, dan mencoba membujuk Taijung untuk bekerja sama demi menyingkirkan musuh itu. Namun, Taijung menolak tawaran kerja sama tersebut. Sebelum pergi, Gangjai meminta Taijung untuk mempertimbangkan hal itu, lalu meninggalkannya sendirian. Kini, Taijung akhirnya memiliki kunci yang selama ini ia butuhkan untuk melaksanakan rencana pelariannya. Sebuah kilas balik kemudian memperlihatkan perbincangannya dengan Yongsik. Saat itu, Yongsik sempat memperingatkan bahwa tidak mungkin seseorang bisa kabur dari tempat seperti itu. Menurutnya, Taijung tidak akan mampu memanjat tembok tinggi yang mengelilingi penjara, karena di luar sana hanya ada pegunungan terjal yang pasti membuat siapapun tertangkap. Namun Taijung menjawab dengan tenang dan penuh keyakinan bahwa ia tidak akan melompati tembok manapun. Ia berencana keluar lewat gerbang depan. Kata-kata itu menunjukkan tekad dan keberanian yang luar biasa. Rencananya, Taijung akan melarikan diri pada siang hari berikutnya. Saat kembali ke sel pada malam itu, seorang petugas menghampirinya dan memberitahukan bahwa Taijung belum mendapatkan vaksin. Petugas itu menjelaskan bahwa ia telah mengirim orang lain sebagai pengganti agar Taijung tetap dalam kondisi bugar. Ia menambahkan bahwa besok akan ada pertandingan dan ia sudah memasang taruhan atas nama Taijung, sambil menasihati Taijung dengan nada santai untuk memastikan kemenangan. Namun, Dr. Big Sangyan menyadari bahwa orang yang divaksin itu bukanlah Taijung, melainkan pengganti, karena sebelumnya ia pernah melihat Taijung dan mengenalinya sebagai target. Keesokan harinya, pertandingan dimulai. Taijung tampak gelisah karena ia tidak punya waktu untuk bermain-main. Fokus utamanya adalah kabur. Sebelum pertandingan benar-benar berjalan, ia langsung melumpuhkan lawannya dan segera meninggalkan arena. Namun, ketika kembali, ia mendapati petugas yang bersama dokter yang sebelumnya berniat membunuhnya menunggu di sana. Mereka memberitahunya bahwa ia belum menerima vaksin kemarin. Tanpa bisa menolak, Taijung pun dipaksa untuk disuntik, tanpa menyadari bahwa suntikan itu bukan vaksin biasa, melainkan racun. Sambil menahan rasa lemas, ia terus melihat jam. Waktu pelariannya sudah tiba. Begitu para petugas pergi, Taijung langsung bertindak. Ia menimbulkan korsleting listrik agar CCTV mati, lalu berlari menuju zona B, mencoba setiap kunci yang dimilikinya. Ia butuh pakaian biasa agar bisa keluar tanpa dicurigai. Setelah menemukan pakaian itu, ia menggantinya, meski tetap memakai jaket tahanan di dalam untuk berjaga-jaga. Saat menuju jalur pelarian, seorang petugas muncul. Taijung cepat-cepat bersembunyi. Sementara itu, Yongsik yang menunggunya di luar mulai gelisah. Ia mengira Taijung mungkin hanya bercanda soal pelarian itu. Kondisi Taijung makin parah karena efek vaksin beracun tadi, namun ia tetap memaksakan diri. Akhirnya, Taijung berhasil mencapai terowongan ventilasi yang menjadi jalan keluar menuju dunia luar. Namun, seorang petugas mendengar suara dari dalam terowongan dan mulai mendekat perlahan, sehingga situasi menjadi sangat tegang. Sementara itu, petugas yang menemui Yongsik dengan nada curiga dan menanyakan apa yang sedang dilakukannya di lokasi itu.
Yongsik memberikan berbagai alasan, mengatakan bahwa ia hanya ingin berkunjung, meskipun waktu kunjungan telah berakhir. Petugas itu menawarkan untuk mengantarnya pulang, tetapi Yongsik menolak dengan tegas, menyatakan bahwa ia sudah memiliki mobil sendiri. Setelah itu, Yongsik mulai meragukan apakah Taijung benar-benar bisa melarikan diri atau telah gagal dalam usahanya. Tubuh Taijung yang semakin lemah akhirnya membawanya ke area depan kantor, tempat keluarga narapidana biasanya mendaftar untuk bertemu. Untuk keluar dengan aman tanpa menarik perhatian, ia menciptakan sedikit kekacauan dengan merobek tas makan siang milik seorang nenek tua, sehingga semua orang teralihkan perhatiannya ke sana. Saat semua orang sibuk, Taijung memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri. Namun, begitu berhasil melewati gerbang, tubuhnya sudah tak kuat menahan kelelahan dan ia jatuh pingsan. Sementara itu, di tempat lain, Johan menghadiri perlombaan balap mobil. Ia tampak bosan dan berkomentar kepada pelatih bahwa situasi akan lebih menarik jika terjadi kecelakaan. Pelatih itu terlihat terkejut dan mengingatkan bahwa hal itu bisa membahayakan pembalap mereka. Johan hanya tersenyum tipis dan menanggapi bahwa masalah tersebut bisa diatur, karena yang benar-benar menjadi perhatian pelatih hanyalah keselamatan para pembalap. Merasa pertandingan itu tidak menarik dan tidak sesuai keinginannya, Johan menolak untuk mensponsori perlombaan tersebut. Kemudian, Johan mulai merancang sebuah permainan, dengan ambisi menciptakan pertandingan balap yang tampak mematikan namun memikat. Tak lama kemudian, seorang wanita datang dan menanyakan apa yang sedang direncanakan Johan. Johan membisikkan rencananya padanya, dan anehnya, wanita itu tampak sama gilanya dengan Johan. Keduanya tertawa dengan cara yang menyeramkan. Setelah itu, Johan memerintahkan wanita tersebut untuk memberikan daftar orang-orang yang memiliki hubungan dengan pejabat yang mengurusi penjara. Kemudian Johan pergi ke penjara menemui kepala sipir. Ia menyerahkan beberapa batangan emas dan sebuah dokumen. Dalam dokumen itu tertulis bahwa ia membutuhkan beberapa narapidana untuk sebuah proyek khusus. Dari konteksnya, kita bisa menebak, Johan ingin menggunakan para tahanan sebagai peserta dalam balapan berbahaya yang ia rencanakan. Karena kalau mereka mati, tak ada yang akan peduli. Di sisi lain, petugas Wan mulai curiga bahwa Taijung memang benar-benar berusaha melarikan diri dari penjara. Ia mengikuti semua rute yang dilalui Taijung hingga keluar penjara, dan tidak bisa menahan rasa kagumnya terhadap keberanian Taijung yang berani melarikan diri melalui gerbang utama. Sementara itu, di ruang medis, Taijung terbaring lemah, masih berjuang menahan efek racun tikus yang disuntikan sebelumnya. Dokter yang merawatnya menanyakan dengan serius mengapa Taijung melakukan hal itu, menekankan bahwa jika sedikit saja terlambat, nyawanya mungkin sudah tidak tertolong. Petugas Wan kemudian datang dan menyatakan kebingungannya. Ia menjelaskan bahwa di satu sisi, orang-orang mengatakan Taijung mencoba kabur, tetapi di sisi lain, tubuh Taijung mengandung racun tikus, sesuatu yang jelas bukan dilakukannya sendiri. Menurutnya, kedua fakta ini tampak tidak masuk akal jika dipikirkan bersamaan. Meski demikian, petugas Wan memperingatkan bahwa jika Taijung memang berbohong, setiap gerakannya akan diawasi secara ketat mulai saat itu. Petugas Wan kemudian menyampaikan pesan kepada Yang SIK bahwa Taijung ingin mengucapkan terima kasih kepadanya karena telah berperan dalam menyelamatkannya. Sementara itu, Gang Jae, seorang tahanan bertato, mendengar kabar tentang Taijung yang mencoba melarikan diri dari penjara sekaligus meminum racun tikus. Menurutnya, hal itu terasa sangat aneh dan bertolak belakang. Ia meyakini bahwa Taijung pasti terlibat dalam sesuatu hal lain yang belum terlihat. Di sisi lain, salah satu anak buah Doksu melaporkan bahwa beberapa orang dari kelompok mereka telah berpihak pada Gang Jae. Tak lama kemudian, kepala sipir muncul dan menegaskan kepada Doksu bahwa ia sudah dikeluarkan dari sel isolasi, tetapi dilarang melakukan tindakan gegabah lagi. Kepala sipir itu menekankan bahwa Doksu telah mengejar Taijung seperti anjing gila yang ketakutan, dan ucapan itu membuat Doksu benar-benar marah. Dalam kemarahannya, Doksu segera memerintahkan anak buahnya untuk bersiap-siap, dan mereka langsung bergerak menuju tempat Taijung dirawat. Menyadari hal itu, Taijung menjadi ketakutan karena nyawanya terancam. Doksu dan kelompoknya berniat menyerangnya saat tubuhnya masih lemah akibat racun tikus. Sementara itu, petugas Wan yang baru selesai bertugas bertemu dengan seorang petugas klinik dan menanyakan mengapa ia berada di luar. Petugas itu menjelaskan bahwa ia tidak ingin terlibat apapun dan tidak mau disalahkan. Menyadari adanya kecurigaan, petugas Wan segera bergerak menuju klinik perawatan. Sesampainya di depan klinik, petugas Wan mencoba masuk untuk memantau situasi, tetapi anak buah Doksu menahannya di luar. Di dalam, pertarungan sengit pun pecah antara Taijung dan kelompok Doksu. Taijung kini benar-benar sendirian, tubuhnya sangat lemah akibat racun tikus, namun ia berusaha bertahan dan melawan semua anak buah Doksu meskipun mengalami luka-luka. Sementara itu, kepala sipir memanggil semua petugas penjara untuk berkumpul. Ia kemudian menyuap mereka satu persatu, menyerahkan sejumlah uang,
dan menegaskan bahwa mereka harus segera mengeksekusi rencana untuk membawa para narapidana pilihan keluar. Ia juga menekankan agar semua dokumen dan administrasi terkait diselesaikan malam itu juga. Saat rapat berlangsung, petugas Wan menekan tombol alarm darurat untuk meminta bantuan petugas lain masuk ke klinik perawatan. Sirine berbunyi keras, membuat semua orang panik. Seluruh petugas segera menuju klinik, namun kelompok Doksu tampak tidak takut dan menahan pintu agar petugas tidak bisa masuk. Sementara itu, Taijung terus berusaha melawan anak buah Doksu dan berhasil mengalahkan mereka satu persatu. Pertarungan 1 lawan 1 pun terjadi antara Taijung dan Doksu. Pertempuran itu berlangsung sengit dan brutal. Taijung sempat ditusuk berkali-kali oleh Doksu. Namun pada akhirnya, Taijung berhasil membalikan keadaan dan menaklukkan Doksu dengan memotong telinganya. Tak lama kemudian, petugas Wan bersama beberapa penjaga lainnya berhasil masuk. Mereka menemukan ruangan dalam keadaan berantakan, dengan tubuh-tubuh tergeletak di mana-mana. Taijung tetap diam, kelelahan dan terluka, namun matanya tetap tajam penuh kewaspadaan. Malam harinya, Taijung duduk terdiam, seolah sedang berbicara dengan adiknya, dan menyatakan tekadnya untuk keluar dari penjara serta membalas dendam atas kematian adiknya. Tiba-tiba, beberapa petugas datang secara diam-diam, menutup wajah mereka dengan kain hitam, dan menyeretnya pergi. Kejadian serupa juga menimpa beberapa narapidana lainnya. Satu persatu mereka diangkut secara misterius ke tempat yang tidak diketahui. Di sisi lain, Johan terlihat meneliti daftar nama para narapidana yang akan dibawa keluar. Matanya berhenti pada nama Taijung. Ia menatap nama itu cukup lama, seolah mengenali sosok di baliknya. Meskipun belum jelas apakah Johan benar-benar menyadari bahwa orang itu adalah orang yang dulu pernah ia hancurkan hidupnya, kemungkinan besar ia memang tahu persis siapa Taijung. Keesokan paginya, para narapidana pilihan diperintahkan untuk mengganti pakaian mereka, lengkap dengan seragam ala pembalap dan nomor masing-masing. Setelah itu, mereka dibawa ke hadapan Johan, yang berdiri dengan senyum licik menghiasi wajahnya. Ia menatap mereka satu persatu, lalu dengan suara pelan namun penuh arti menyambut mereka ke dunia barunya, menyampaikan bahwa mereka kini berada di negeri yang penuh peluang. Kembali ke 5 tahun yang lalu, di sebuah rumah, Dukyung sedang berbicara dengan ayahnya, anggota Dewan Baek. Dukyung menceritakan bahwa ia membawa seorang gadis ke rumahnya namun gadis itu tidak bernapas. Ia percaya gadis itu telah meninggal setelah ditusuk olehnya. Ia tampak bingung, sesekali tertawa kecil, dan mengaku mungkin telah memberi obat tetapi tidak yakin. Emosi kacau, kemarahan dan ketidakpastian menyelimuti pikirannya tentang apa yang harus dilakukan selanjutnya. Sementara itu, di tempat lain, berlangsung upacara peresmian Pusat Keamanan Data Nasional. 3 pengusaha tampak berkumpul, membahas kabar mengejutkan tentang sebuah perusahaan investasi yang tak mereka kenal, namun berhasil memenangkan tender pengelolaan pusat tersebut. Perusahaan itu bahkan tidak mengikuti seleksi pada tahap awal, tetapi tiba-tiba muncul di babak akhir dan langsung menjadi pemenang. Mereka mulai merasa khawatir dan curiga, bertanya-tanya bagaimana mungkin proyek sebesar itu bisa diserahkan kepada pihak yang tidak dikenal. Dengan nada sinis, mereka berencana untuk menggoyahkan posisi perusahaan tersebut agar proyek itu tidak berjalan mulus. Di tengah percakapan itu, Johan yang mendengarkan dari dekat kemudian menghampiri mereka. Ia menegaskan bahwa perusahaan pemenang itu bukanlah pihak yang bisa diremehkan, karena memiliki pengaruh besar hingga ke tingkat tertinggi. Namun, ketiga pria itu justru menertawakan ucapannya. Mereka mengira Johan hanya sedang menunjukkan loyalitas sebagai pegawai perusahaan tersebut. Dengan tenang namun tegas, Johan menjawab bahwa dirinya bukan sekadar pegawai, melainkan pemilik perusahaan itu sendiri. Tak lama kemudian, sebuah pengumuman terdengar, memanggil CEO untuk naik ke panggung. Saat melihat Johan melangkah menuju panggung, barulah ketiga pria itu tersadar bahwa perkataannya memang benar. Mereka saling berpandangan, merasa dipermalukan, sementara Johan menatap mereka dengan dingin, tatapan yang mengandung ancaman halus, seolah memperingatkan agar mereka berhati-hati dalam melangkah. Di luar gedung, seorang pengusaha yang sebelumnya menuding Johan mulai masuk ke mobilnya untuk pergi. Namun, langkahnya terhenti ketika seorang pengemudi di depan menolak memindahkan kendaraannya, membuat jalan tertutup. Saat pengusaha itu menurunkan kaca mobil dan mengulurkan tangan untuk menegur, seseorang tiba-tiba muncul dan dengan cepat memotong jarinya. Peristiwa itu berlangsung singkat dan terencana, seolah menjadi peringatan atau cara untuk menghapus jejak yang tidak diinginkan. Keesokan harinya, Johan tampak sedang mengamati patung seni yang ia kaguminya dan ia selalu memperhatikan detail sekecil apapun. Beberapa saat kemudian, sebuah panggilan dari Baek, anggota dewan sekaligus ayah Dukyung. Ia meminta bantuan dari Johan karena anaknya diduga telah membunuh seorang gadis di rumahnya sendiri. Menyadari hal tersebut, Johan segera mengambil alih kendali. Ia menenangkan Baek dan menyatakan bahwa dirinya akan menata ulang seluruh peristiwa itu tanpa meminta bayaran apapun.
Sebagai gantinya, ia hanya menginginkan satu hal, sebuah karya seni yang harus dibeli oleh Beck. Setelah kesepakatan tercapai, Johan dan timnya langsung bergerak. Dari ruang keamanan, mereka mulai merancang langkah-langkah untuk memanipulasi jalannya penyelidikan. Tim Johan memasang sensor di setiap sudut rumah tempat kejadian berlangsung. Melalui analisis rekaman dan data yang dikumpulkan, Johan merekonstruksi kronologi kejadian, mulai dari saat korban dibawa masuk hingga akhirnya ditemukan di kamar mandi. Saat menelusuri rekaman CCTV di sekitar lingkungan, Johan menemukan sosok bernama Taijung, seorang kurir yang sering terlihat melakukan pengiriman di sekitar rumah itu. Dari pola kunjungannya yang berulang dan waktunya yang mencurigakan, Johan menilai Taijung sebagai sosok yang tepat untuk dijadikan kambing hitam dalam kasus ini. Tim operasional Johan mulai memantau rutinitas harian Taijung dengan cermat. Setiap langkahnya diawasi, hingga pada saat Taijung meninggalkan rumah, beberapa anggota tim diam-diam menyusup masuk. Mereka mengumpulkan benda-benda kecil yang tampak sepele, gelas, sikat gigi, hingga kain lab, sebagai sumber sidik jari dan sampel biologis. Dari bahan-bahan itu, tim Johan membuat cetakan sidik jari serta bukti palsu lainnya yang kelak digunakan untuk membangun narasi keterlibatan Taijung dalam kasus pembunuhan tersebut. Suatu malam, seorang anggota tim menyamar dan masuk ke rumah korban. Ia meninggalkan jejak kaki berlumuran darah dan menempelkan sidik jari palsu yang telah dibuat sebelumnya. Saat penyelidikan dimulai, sidik jari itu pun cocok dengan milik Taijung. Bukti palsu yang berhasil menjeratnya tanpa celah. Namun, Johan tidak berhenti di situ. Ia juga menyasar keluarga dan orang-orang terdekat Taijung untuk memperkuat skenario yang telah disusunnya. Dari hasil pengamatan, Johan mengetahui bahwa Taijung memiliki saudara laki-laki bernama Taijin serta seorang kekasih bernama Suji. Kedekatan mereka menjadi titik lemah yang bisa dimanfaatkan. Saat malam tiba dan lingkungan sekitar tampak sepi, anak buah Johan diperintahkan untuk mengumpulkan sampah dari rumah Taijung. Dari tumpukan itu, mereka menemukan sejumlah bukti biologis, termasuk sisa kondom, yang kemudian disimpan dan nantinya dipindahkan ke tubuh korban untuk memperkuat rekayasa tuduhan. Dalam pengamatan lebih lanjut, Johan menyadari ada gelang di tubuh korban yang tidak dimiliki Taijung. Untuk menyempurnakan rekayasa, ia memerintahkan anak buahnya mengambil gelang serupa dari orang terdekat Taijung. Bahkan jika harus dilakukan dengan kekerasan, agar bisa diletakkan di lokasi kejadian. Semua bukti itu disusun dengan perhitungan matang. Tanaman hias yang sengaja ditempatkan di apartemen menjadi alat penguat cerita, dikaitkan dengan kebiasaan Taijung merawat tanaman. Pembunuhan kecil terhadap perantara dilakukan untuk menutupi asal gelang, sementara tubuh korban akhirnya dimasukkan ke dalam koper, seolah menggambarkan upaya pelaku untuk menyembunyikan jenazah. Rangkaian rekayasa itu berjalan sempurna. Taijung akhirnya ditangkap, dan berita penangkapannya tersebar luas di media. Evan, salah satu bawahan Johan, segera memberi kabar kepada Beck bahwa janji telah ditepati. Anaknya, Du Kyung, berhasil diselamatkan dari kasus pembunuhan tersebut. Namun di balik keberhasilan itu, tersirat kesombongan dan kepercayaan diri berlebihan di antara mereka. Mereka merasa menjadi bagian dari kelompok kecil berkuasa, 1% manusia yang seolah kebal terhadap hukum. Setelah kasus Beck selesai, Johan menyarankan agar Du Kyung dikirim berlibur untuk sementara waktu, memberi jarak dari publik dan membiarkan situasi mereda. Waktu pun bergulir ke masa kini. Johan menerima panggilan telepon yang memberi kabar bahwa para tahanan baru saja tiba. Dengan tenang, ia memerintahkan bawahannya untuk memberi mereka makan. Tak lama kemudian, sebuah truk besar datang, diikuti oleh para tentara bersenjata yang menggiring tahanan turun. Mereka dibawa ke sebuah ruangan besar penuh makanan. Awalnya tak seorang pun berani menyentuhnya, hingga seorang tahanan mulai makan dan diikuti yang lain. Hanya Taijung yang tetap diam dan waspada, matanya menatap tajam sekeliling ruangan, menyadari bahwa apapun yang terjadi selanjutnya mungkin bukan sekadar jam makan biasa. Johan mengamati para tahanan dari menara pengawas dengan tatapan tajam dan penuh perhitungan. Dari antara mereka, seorang pria bernama Gang Jae melihat sosok Johan di atas dan mencoba mendekat. Namun para tentara segera menodongkan senjata, memaksanya mundur. Setelah itu, semua tahanan dikembalikan ke sel masing-masing. Di dalam selnya, Taijung tampak gelisah. Pikirannya dipenuhi rasa curiga dan keinginan untuk kabur. Malam hari, ia mencoba melarikan diri dengan hati-hati, memanfaatkan celah kecil di penjagaan. Ia berhasil keluar dari sel, namun tidak lama kemudian aksinya diketahui para penjaga. Saat menyadari tak ada lagi jalan keluar, ia berhenti dan melihat sebuah mobil berhenti di depannya. Johan duduk di dalamnya, menatapnya tanpa ekspresi. Johan memintanya mendekat, mengatakan bahwa ia telah berjuang keras membawa semua orang ke tempat itu, dan memperingatkan agar Taijung tidak menghancurkan rencana yang telah ia susun. Ia menawarkan untuk mengantar Taijung kembali ke sel, tetapi Taijung menolak dan memilih berjalan kaki. Johan lalu turun dari mobil, berjalan sejajar dengannya sambil berkata dengan tenang bahwa ia tidak marah,
Meski tahu Taijung mencoba melarikan diri, ketika Taijung berhenti dan menatapnya, ia mulai menyadari sesuatu. Dengan nada kecewa, ia berkata bahwa Yohanlah yang telah membawa mereka semua ke tempat itu. Yohan hanya menatapnya dan menjawab datar bahwa mereka sudah berada di tempat yang seharusnya, dan tak perlu tahu alasannya. Ia menambahkan bahwa esok hari akan diadakan pertandingan penting, dan siapapun yang menang akan mendapat hadiah besar. Sebelum pergi, Yohan menatap wajah Taijung seolah sedang mengingat sesuatu. Ia tersenyum kecil dan berkata bahwa wajahnya terlihat familiar, lalu tertawa kecil sambil menambahkan bahwa bagi dirinya, semua orang di sana tampak terkenal. Taijung kembali ke sel dengan langkah berat. Namun sesampainya di sana, ia mendapati Jiang, tahanan yang dulu pernah mencoba membunuhnya, menunggunya. Berbeda dari sebelumnya, Jiang kini bersikap ramah dan penuh senyum. Ia berkata bahwa tempat itu bukan seperti penjara, karena mereka diberi pakaian bagus dan makanan yang layak. Taijung menatapnya curiga, tapi Jiang bersikeras bahwa ia tidak lagi ingin bermusuhan. Ia bahkan mengajaknya bertemu dengan seseorang bernama Doksu. Awalnya Taijung menolak, namun Jiang memaksa sekali lagi hingga akhirnya ia ikut. Mereka tiba di sebuah ruangan besar tempat Doksu dan anak buahnya sudah menunggu. Saat Taijung hendak pergi, Jiang mendorongnya dan memerintahkan agar ia memberi salam pada bos. Suasana berubah tegang. Doksu dan anak buahnya mulai mendekat dengan niat menyerang. Namun Taijung bereaksi cepat. Ia meraih botol di dekatnya, memecahkannya, dan bersiap bertahan. Pertarungan hampir pecah, tetapi suara tembakan dari atas menghentikan semuanya. Seorang tentara menembakkan peluru peringatan ke udara, memaksa mereka mundur. Doksu menatap tajam ke arah Taijung dan berkata dingin bahwa kali ini ia selamat, namun lain kali mungkin tidak seberuntung itu. Keesokan paginya, musik keras terdengar dari pengeras suara. Semua tahanan diperintahkan keluar dari sel dan diberi seragam baru. Mereka digiring ke lapangan terbuka di bawah terik matahari. Dari menara pengawas, Yohan muncul dan mulai berbicara. Salah satu dari mereka berteriak menanyakan alasan mereka dibawa ke tempat itu dan apakah Yohan memiliki izin resmi. Dengan tenang, Yohan menjawab bahwa ia memang memiliki izin. Namun pria itu terus membantah dan mengancam akan menuntutnya begitu bebas. Tanpa ragu, Yohan mengeluarkan senjata dan menembak pria itu di depan semua orang. Suasana langsung hening dan tegang. Yohan kemudian menatap mereka satu persatu dan bertanya apakah masih ada yang ingin mengeluh. Setelah itu, ia mengumumkan bahwa di hadapan mereka akan diadakan perlombaan balapan, tanpa aturan apapun. Sebuah mobil datang membawa uang sebesar 5 miliar won, dan Yohan berkata bahwa siapapun yang menang akan mendapatkan seluruh uang itu. Jiang bertanya di mana mobil-mobil mereka. Dan Yohan menjawab bahwa nomor di pakaian masing-masing menunjukkan garasi tempat mobil mereka berada. Sementara Du Kyung dan Direktur Shin sedang berbincang. Du Kyung mengingat bagaimana Yohan dulu menyelamatkannya dari kasus pembunuhan, bahkan setelah ia melakukan kejahatan lain. Ia tahu semua yang terjadi kini juga merupakan bagian dari rencana Yohan, dan karena itu mereka tidak perlu takut. Yohanlah yang mengatur segalanya. Mereka kemudian menemui Yohan untuk membahas perlombaan tersebut. Du Kyung menilai acara itu tampak sederhana, tetapi Yohan menjawab bahwa ini bukan sekadar balapan mobil, ini adalah pertarungan hidup dan mati. Saat Du Kyung bertanya apakah hadiah benar-benar akan diberikan, Yohan menegaskan bahwa ia selalu menepati janji, meskipun ia ragu ada yang bisa mencapai garis akhir. Ia menambahkan bahwa peran mereka bukan sebagai peserta, melainkan sebagai anggota pendiri proyek ini, pihak yang akan menyiarkan pertandingan ke seluruh negeri dan menjadikannya tontonan yang dapat dipertaruhkan dengan uang. Sementara itu, para tahanan yang masuk ke garasi masing-masing. Mereka memeriksa mobil, memperbaiki mesin, dan menyiapkan diri untuk perlombaan maut. Doksu memperhatikan Taijung dari kejauhan, dan Taijung membalas tatapan itu dengan dingin. Ia lalu masuk ke dalam mobilnya, menyalakan mesin, dan menutup pintu. Saat waktu makan bersama, para tahanan mulai mencari kelompok masing-masing agar dapat bekerja sama untuk memenangkan pertandingan. Jiong kemudian mendekati Taijung dan mengajaknya bekerja sama, karena hanya Taijung yang belum memiliki rekan. Namun, Taijung tampak acuh terhadapnya. Jiong pun mengatakan bahwa jika mereka menang, ia hanya akan meminta 1 unit apartemen, sedangkan sisa hadiah uangnya akan diberikan kepada Taijung. Namun, Taijung justru menolak dan meminta agar sisa hadiah itu diberikan kepada nenek Jiong. Ucapan tersebut membuat Jiong terkejut, karena ternyata Taijung mengenal neneknya. Sementara itu, Gang Jae dan kelompoknya juga berdiskusi. Mereka sepakat bahwa siapapun yang menang di antara mereka,
Hadiah yang diperoleh harus dibagi rata. Setelah makan siang, setiap tahanan mendapat kesempatan untuk berkonsultasi dengan Johan. Gang Jae menjadi tahanan pertama yang menemuinya. Dalam pertemuan itu, Gang Jae menawarkan kerjasama yang saling menguntungkan. Ia berjanji akan menjadi rekan yang loyal dan siap melakukan apapun untuk membantu Johan, bahkan bersedia mengikuti semua perintahnya tanpa keberatan. Namun, Johan hanya menertawakannya. Ia kemudian melihat riwayat kejahatan Gang Jae, yang ternyata pernah ditangkap karena 18 kasus penipuan. Dari situ, Johan langsung menyadari bahwa Gang Jae hanyalah seseorang yang berusaha menipunya. Setelah Gang Jae pergi, Doksu datang menemui Johan dengan tujuan yang berbeda. Ia hanya memiliki satu keinginan, menyingkirkan seseorang yang sangat ia benci di arena, yaitu Park Tae-jung. Doksu tidak tertarik pada apapun selain menghabisi nyawa Tae-jung dengan tangannya sendiri. Johan membiarkannya melakukan apapun yang diinginkan, asalkan ia tetap mematuhi aturan permainan dan hanya boleh dilakukan di dalam permainan. Ia akan mendapatkan hadiah jika berhasil memenangkan pertandingan. Malam harinya, Jiong meminta bantuan Tae-jung untuk memperbaiki mobil yang akan ia gunakan. Saat mereka sedang bekerja, terdengar keributan dari tempat lain. Beberapa peserta saling berebut kendaraan, terutama kelompok Gang Jae yang mengincar mobil sport milik Jiong. Menyadari situasi itu, Tae-jung dan Jiong segera meninggalkan lokasi agar mobil yang baru mereka perbaiki tidak direbut. Mereka berhasil melarikan diri meskipun sempat dikejar oleh Gang Jae dan anak buahnya. Namun, Gang Jae tidak menyerah. Ia terus berusaha mengejar meski sempat tertabrak mobil yang dikendarai Tae-jung. Di sisi lain, kelompok Doksu juga mulai memburu Tae-jung dan Jiong, tetapi dengan tujuan berbeda. Gang Jae menginginkan mobil milik Jiong, sementara Doksu bertekad menghabisi nyawa Tae-jung. Di tempat lain, Johan dan Dokyung tampak menikmati jalannya kekacauan itu. Kejar-kejaran pun terjadi hingga mobil yang dikendarai Tae-jung dan Jiong mengalami kerusakan akibat ditabrak oleh mobil Doksu. Momen tersebut dimanfaatkan Doksu untuk menyerang mereka, tetapi Gang Jae justru menghadangnya karena masih menginginkan mobil tersebut. Pertikaian di antara mereka hampir berubah menjadi perkelahian serius ketika Doksu mengeluarkan pisau. Namun, Johan segera turun tangan dan menghentikan semuanya. Ia menegaskan bahwa para peserta dilarang saling melukai sebelum pertandingan utama dimulai keesokan harinya. Setelah itu, semua peserta diperintahkan kembali ke kamar masing-masing. Sementara itu, Tae-jung dan Jiong berusaha memperbaiki kembali mobil mereka. Namun, kerusakannya justru semakin parah. Saat Tae-jung memeriksa mesin di bagian depan, terlihat kepulan asap putih yang tebal. Ia segera menyadari bahwa mobil itu akan meledak dan dengan cepat menarik Jiong untuk menjauh. Benar saja, beberapa detik kemudian mobil tersebut meledak hebat. Beruntung, keduanya berhasil menyelamatkan diri sebelum ledakan terjadi. Mobil milik Jiong hancur total dan tidak dapat digunakan lagi. Dalam keputusasaan, Tae-jung secara tak sengaja menemukan sebuah jalur tersembunyi yang tampak mengarah keluar. Ia pun mulai berpikir untuk menggunakan jalur itu sebagai jalan pelarian dari tempat tersebut. Keesokan paginya, Tae-jung berpura-pura ingin berkonsultasi dengan Johan. Namun sebenarnya, ia tengah mempelajari area sekitar untuk mencari celah melarikan diri. Dalam percakapan mereka, Tae-jung bertanya tentang tujuan Johan mengadakan pertandingan itu. Ia heran mengapa para tahanan diberi kendaraan berbeda dan dibiarkan saling berselisih tanpa aturan yang jelas. Menurut Tae-jung, tempat yang dipilih untuk pertandingan sama sekali tidak layak, dan ia yakin orang-orang di luar sana pun tidak akan mau balapan di lokasi seperti itu. Karena itulah, Johan memilih para tahanan sebagai pesertanya. Mendengar hal itu, Johan memuji kecerdasan Tae-jung dalam menilai situasi. Ia menjelaskan bahwa dirinya hanya menginginkan sebuah permainan balapan yang seru dan belum pernah ada sebelumnya. Saat berada di ruangan itu, perhatian Tae-jung sempat tertuju pada tanaman milik Johan yang tampak layu. Ia meminta vitamin dan ketika anak buah Johan datang membawa minuman vitamin, Tae-jung menolak dan berkata bahwa tanaman Johan yang lebih membutuhkan vitamin itu. Namun, Johan memilih mengganti tanaman tersebut dengan yang baru. Setelah itu, Tae-jung kembali memperbaiki mobilnya sendiri agar siap menghadapi pertandingan berikutnya. Saat para tahanan berada di ruang makan, Gang Jae dan kelompoknya mulai memperhatikan kemampuan masing-masing peserta. Gang Jae menilai bahwa Tae-jung tampak tangguh dan bisa menjadi pesaing terkuatnya kali ini. Tak lama kemudian, Gang Jae mendapat panggilan dari Johan. Tawaran kerjasama yang sebelumnya ia ajukan akhirnya diterima. Sebagai bentuk dukungan, Johan memberikan sesuatu yang disembunyikan di kursi belakang mobil Gang Jae. Sebuah alat yang dikatakannya akan sangat berguna untuk memenangkan pertandingan. Keesokan harinya, semua peserta bersiap di dalam mobil masing-masing. Mereka mengambil posisi dan menunggu aba-aba untuk memulai. Sementara itu,
Johan dan Dokyung duduk menyaksikan dari ruang pengawasan, tampak tak sabar menunggu dimulainya pertandingan gila tersebut. Johan kemudian mengumumkan aturan permainan yang sederhana. Siapa yang mampu bertahan hidup hingga akhir, dialah pemenangnya. Bukan mobilnya yang dihitung, melainkan pengemudinya. Pertandingan pun dimulai. Tak lama setelah start, salah satu mobil dengan nomor 11 keluar jalur. Johan segera memerintahkan bawahannya untuk melacak keberadaan kendaraan itu. Sementara itu, sebuah mobil lain yang menggunakan tenaga turbo melaju sangat cepat, namun mesinnya terbakar akibat panas berlebihan. Pengemudinya tewas di tempat, menegaskan betapa mematikannya permainan tersebut. Sementara mobil-mobil lain terus mengejar Taijung, Johan akhirnya menyadari siapa sebenarnya pria itu. Ia teringat bahwa Taijung adalah orang yang dulu dijadikannya sebagai pelaku pengganti dalam kasus yang melibatkan anak anggota Dewan Baek, yakni Dokyung. Setelah menyadari hal itu, Johan segera memerintahkan anak buahnya untuk memusatkan perhatian pada Taijung di arena. Namun, perhatian semua orang kemudian tertuju pada mobil bernomor 9 yang melaju dengan kecepatan luar biasa. Mobil itu ditabrak dari dua arah sekaligus, salah satunya oleh Doksu. Ketika Doksu mendekati mobil tersebut, ia terkejut karena pengemudinya bukan Taijung, melainkan Jiong. Hal itu membuat semua orang, termasuk Johan, panik. Ia segera memerintahkan bawahannya untuk mencari keberadaan Taijung yang sebenarnya. Tak lama kemudian, Johan mengetahui bahwa mobil nomor 11 yang sebelumnya keluar jalur ternyata dikendarai oleh Taijung. Kini, Taijung telah meninggalkan mobilnya dan beralih menggunakan sepeda motor untuk melarikan diri. Di sisi lain, Doksu dan Gangje semakin marah dan bersumpah tidak akan membiarkannya kabur. Taijung lalu muncul di hadapan mereka, membuat keduanya langsung mengejarnya dengan penuh amarah. Dalam situasi itu, Johan memerintahkan Gangje untuk menggunakan hadiah yang sebelumnya ia berikan di kursi belakang mobilnya. Ternyata, hadiah tersebut adalah sebuah pistol. Gangje segera menembakkan peluru ke arah Taijung berkali-kali, namun tak satu pun mengenai sasaran. Dengan cerdik, Taijung memanfaatkan tabung gas yang terpasang di bagian belakang motornya untuk menyerang balik. Ledakan kecil dari tabung itu membuat mobil Gangje terbalik dan hancur. Gangje terluka parah dan tidak lagi mampu bergerak. Melihat hal itu, Johan murka dan langsung mengubah aturan permainan. Ia mengumumkan bahwa siapapun yang berhasil menangkap atau menyingkirkan Taijung akan mendapatkan hadiah sebesar 10 miliar won. Pengumuman itu membuat semua peserta kembali bergerak, termasuk Doksu yang berhasil menemukan posisi Taijung. Pertarungan sengit pun terjadi antara Doksu dan Taijung. Taijung berusaha keras mempertahankan diri. Apalagi dari arah lain muncul mobil peserta lain yang melaju ke arahnya dan berusaha menabraknya. Namun, mobil tersebut justru menabrak Doksu hingga ia terjatuh. Taijung memanfaatkan kesempatan itu untuk menendang kepala Doksu hingga pingsan. Johan yang menyaksikan kekacauan itu menjadi semakin marah. Ia mengambil senjatanya dan turun langsung ke arena untuk menghabisi Taijung. Dokyung dan rekannya terkejut melihat Johan yang kehilangan kendali, dan mereka diminta segera meninggalkan lokasi untuk mencari tempat aman. Johan menembakkan senjatanya ke arah Taijung berkali-kali, namun Taijung berhasil menghindar. Ia segera mengambil motornya dan melarikan diri secepat mungkin. Salah satu peserta lain yang mencoba menghadangnya justru terkena tembakan Johan sendiri. Dalam pelariannya, Taijung masih memiliki rencana. Ia membakar sebagian area arena, memicu ledakan besar yang membuat Johan semakin murka. Saat itu, Johan benar-benar yakin bahwa kunjungan Taijung sebelumnya bukan tanpa alasan. Ia datang untuk mempelajari tempat itu demi melarikan diri. Taijung akhirnya menemukan jalan keluar menuju area perbukitan. Ia menyalakan motornya dan melaju ke atas hingga mencapai puncak. Dari kejauhan, Johan membidiknya dengan senapan dan melepaskan peluru tepat ketika Taijung hampir berhasil melarikan diri. Setelah berhasil melarikan diri dari permainan balap mematikan yang dirancang Johan, Taijung mengalami luka cukup parah di lengannya akibat dorongan keras. Begitu berhasil mencapai daratan, ia segera mencari jalan keluar. Ia berjalan sambil memastikan tidak ada yang melihatnya, karena ia takut kembali ditangkap dan dimasukkan ke penjara. Dengan sisa tenaga yang masih ada, ia berlari menjauh hingga benar-benar menghilang dari pantauan siapapun. Dalam kondisi panik dan kebingungan, Taijung hanya teringat satu tempat yang mungkin aman untuknya, rumah Pak Noh. Malam itu hujan turun sangat deras ketika ia tiba di rumah tersebut. Pak Noh yang melihat keadaannya langsung membawa Taijung masuk dan merawat luka-lukanya dengan telaten. Setelah mendapatkan pertolongan, Taijung akhirnya jatuh tertidur karena kelelahan fisik dan mental.
Pak Noh membiarkannya beristirahat tanpa gangguan hingga pagi. Sementara itu, kepala sipir menemui Johan dan tampak panik karena Taijung, tahanan yang seharusnya tidak mungkin kabur, menghilang tanpa jejak. Kecemasannya semakin besar ketika ia menyadari bahwa kejadian itu dapat menimbulkan masalah besar. Namun, Johan justru bersikap tenang. Ia meyakinkan kepala sipir bahwa semua urusan, termasuk pelarian Taijung, akan ia tangani sendiri. Keesokan harinya, Taijung terbangun dan mendapati Pak Noh sudah menyiapkan makanan hangat untuknya. Lelaki tua itu merasa iba melihat kondisi Taijung yang datang dalam keadaan basah, terluka, dan ketakutan. Meski begitu, ada rasa penasaran yang tak bisa ia sembunyikan. Ia ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi, sebab Taijung muncul secara tiba-tiba tanpa memberi kabar apapun. Taijung sebenarnya berniat mencari tempat lain untuk bersembunyi agar tidak merepotkan siapapun. Namun niat itu langsung ditahan oleh Pak Noh. Dengan keyakinan yang tulus, Pak Noh menganggap kedatangan Taijung sebagai bentuk takdir dari Tuhan yang mempertemukan mereka kembali. Sebuah kesempatan baginya untuk membantu dan melindungi pemuda itu di tengah situasi yang tidak pasti. Tak lama setelah beristirahat, Taijung mulai bergerak mencari informasi tentang pengacara Sangrok, seseorang yang ia curigai terlibat dalam kasus yang menjeratnya dan kematian adiknya. Setelah menemukan alamatnya, Taijung menunggu dalam bayang-bayang, mengamati setiap gerak-gerik pria itu. Sangrok tampak gelisah ketika merasa ada yang mengikutinya. Ia bahkan sempat menghubungi seseorang sebelum cepat-cepat masuk rumah, namun ia justru terperanjat ketika mengetahui Taijung sudah lebih dulu berada di belakangnya. Tanpa memberi kesempatan untuk melarikan diri, Taijung menyergapnya dan mendesak pria itu untuk mengaku. Ketakutan membuat Sangrok akhirnya membuka mulut. Ia mengakui bahwa ia hanya menjalankan perintah atasan dan memohon agar nyawanya tidak diambil. Dari pengakuan itu, Taijung mengetahui bahwa kelompok tersebut memiliki korban lain yang sedang mereka siapkan untuk dijadikan kambing hitam dalam kasus baru. Sangrok menjelaskan bagaimana mereka mengikuti calon korban selama berhari-hari, mengumpulkan jejak digital, dan menanamkan bukti palsu untuk menciptakan skenario yang sempurna. Namun Taijung belum sempat mendapatkan seluruh kebenaran ketika seorang pria yang dulunya berpura-pura menjadi dokter, Sangyan, salah satu kaki tangan Johan, tiba-tiba muncul dan menyerang. Pertarungan sengit pun tak terhindarkan. Taijung berhasil mengalahkan Sangyan, sementara Sangrok yang mencoba menyerang dari belakang juga berhasil dilumpuhkan. Dari bentrokan itu, Taijung baru mengetahui bahwa pelaku yang sebenarnya menyebabkan kematian adiknya bukanlah Sangrok, melainkan Sangyan. Tapi sebelum Taijung bisa menangkapnya, Sangyan berhasil kabur sambil meninggalkan alat peledak di ruangan tersebut. Alarm bahaya langsung membuat Taijung segera mengambil berkas penting dan melompat keluar jendela sesaat sebelum ledakan besar menghancurkan rumah itu. Sangrok yang terjebak di dalam tidak sempat menyelamatkan diri dan tewas seketika. Taijung selamat, meski tubuhnya kembali penuh luka. Ia berusaha menjauh dari lokasi sebelum ada orang yang melihatnya dan memilih kembali ke rumah Pak Noh untuk bersembunyi. Di sisi lain, Johan menerima kabar bahwa Taijung kembali berhasil meloloskan diri. Setelah selesai berlatih, ia langsung mencari Sangyan yang dianggap gagal menjalankan tugas. Sangyan sempat mencoba melawan, tetapi dengan mudah dikalahkan. Johan kemudian menghabisinya karena menganggapnya tidak lagi berguna. Tidak berhenti di situ, Johan memerintahkan orang-orangnya mencari sosok baru yang mampu melacak keberadaan Taijung. Pilihan mereka akhirnya jatuh pada seorang detektif bernama Huang, yang sebelumnya terlibat kasus suap. Detektif Huang dibebaskan dan segera dipanggil untuk bertemu Johan. Di dalam mobil, Johan menjanjikan jabatan dan keuntungan besar bila ia berhasil menemukan Taijung. Tanpa ragu, Huang menerima tugas itu dan bertekad menangkap Taijung secepat mungkin. Sementara itu, target berikutnya yang dibidik Johan adalah seorang ibu bernama So Hyun Jung, yang hidup sederhana bersama anaknya yang masih kecil. Dari sini, Pak Noh mulai menyadari bahwa Park Taijung memang telah dijebak sejak awal. Namun Taijung tetap berusaha menenangkan kekhawatirannya, seolah ingin menunjukkan bahwa ia masih sanggup menghadapi semua ancaman itu. Di pihak lain, kepala sipir memanggil seorang petugas wanita untuk mendampingi detektif Huang dalam mencari informasi tentang Taijung. Mereka memeriksa kamar penjara serta berkas-berkas yang pernah ditinggalkan Taijung, lalu bersiap memulai pelacakan untuk menemukan keberadaannya. Sementara itu, Hyun Jung perlahan mulai menjadi sasaran pengamatan orang-orang Johan. Bukti-bukti palsu mulai disusun untuk menjebaknya, mengikuti pola yang sama seperti korban-korban terdahulu. Menyadari hal itu, Taijung kembali bersiap melindungi Hyun Jung, terutama karena ia harus menjaga ibu tersebut dan anak kecilnya yang menderita asma. Taijung meminta bantuan Pak Noh untuk menyiapkan beberapa barang yang ia perlukan untuk merakit CCTV sederhana. Setelah selesai,
Ia memasang perangkat itu secara manual di titik-titik yang ia anggap strategis dan mulai memantau keadaan sekitar dari layar kecil yang ia susun sendiri. Saat sedang fokus mengamati rekaman, ia mendengar kegaduhan dari dalam toko. Ia segera memeriksa dan mendapati seorang perempuan yang sama sekali tidak ia kenali. Perempuan itu bernama Unbi. Karena salah paham, Taijung mengira Unbi adalah pencuri, sehingga keduanya sempat terlibat perselisihan kecil yang memicu ketegangan. Ketika Pak Noh pulang, barulah Taijung mengetahui bahwa Unbi sebenarnya adalah putri Pak Noh sendiri. Kesal karena dituduh tanpa alasan, Unbi menuntut ganti rugi dan melampiaskan sedikit kekesalannya kepada Taijung. 너 이거 약값해. Tidak bisa berbuat banyak, Taijung hanya menerima perlakuan itu karena ia sadar dirinya memang salah paham terlebih dahulu. Sementara itu, Detektif Wang menunjukkan foto-foto serta bukti palsu kepada petugas Wan yang mendampinginya. Ia menuduh Taijung sebagai penyebab kematian Sang Rok, pengacara yang tewas dalam ledakan. Tujuan mereka sangat jelas, menemukan dan menangkap Taijung secepat mungkin. Taijung terus memantau area tempat tinggal Hyunjung. Selama beberapa hari, ia melihat banyak orang asing yang hilir mudik di sekitar sana, tanda bahwa jebakan baru mulai digerakkan. Menyadari waktunya semakin sempit, ia memutuskan pergi langsung ke lokasi tersebut. Dugaannya tepat, Yohan telah menyiapkan korban baru, lengkap dengan bukti-bukti palsu yang akan mengarahkan kesalahan kepada Hyunjung. Suatu saat, ketika sebuah ponsel jatuh dan kemudian diambil oleh Hyunjung, rangkaian jebakan itu pun resmi dimulai. Taijung segera menuju rumahnya, tetapi Hyunjung sudah tidak ada. Menurut penjelasan anaknya, ia pergi untuk mengembalikan ponsel kepada seseorang yang baru saja menelepon. Mendengar hal itu, Taijung langsung diliputi kecemasan dan bergegas mengejarnya. Ia tahu betul bahwa Hyunjung sedang berjalan menuju perangkap yang telah disiapkan, tanpa sedikit pun menyadari bahaya yang menantinya. Di waktu yang sama, Detektif Wan dan petugas Wan mendatangi toko Pak Noh. Tempat itu menjadi tujuan pertama mereka karena mereka tahu hubungan Pak Noh dan Taijung cukup dekat. Detektif Wan menekan Pak Noh untuk memberikan informasi, tetapi Pak Noh tetap bersikeras bahwa ia tidak tahu apa-apa. Ketika mereka memaksa memeriksa kamar, mereka justru mendapati Unbi sedang berganti pakaian. Unbi marah besar dan mengusir mereka karena masuk tanpa izin. Kedua tamu itu akhirnya meninggalkan rumah dengan rasa malu. Di luar rumah, petugas Wan meminta maaf kepada Pak Noh. Namun Pak Noh, yang sudah trauma dengan intervensi mereka, meminta agar mereka tidak pernah datang lagi. Mereka pun pergi untuk melanjutkan pencarian ke lokasi berikutnya. Sementara itu, Hyunjung bertemu dengan orang yang mengaku sebagai pemilik ponsel tersebut. Seorang perempuan yang ternyata sudah disiapkan sebagai bagian dari skenario jebakan Yohan. Setelah bertemu dengan perempuan yang menjadi umpan, Hyunjung menyerahkan ponsel yang ia temukan. Namun sebelum perempuan itu sempat melangkah lebih jauh, Park Taijung datang dan merebut ponsel tersebut. Ia langsung melarikan diri sementara beberapa orang mencoba mengejarnya, tetapi tidak ada yang berhasil menangkapnya. Kabar itu segera sampai ke Yohan. Ia marah besar karena ponsel yang seharusnya menjadi alat jebakan justru jatuh ke tangan Taijung. Patung yang dibuat agar menyerupai Hyunjung dan dijadikan bagian dari skenario pun dihancurkan Yohan akibat emosinya. Taijung kemudian menjelaskan seluruh kejadian itu kepada Pak Noh, termasuk bagaimana Hyunjung hampir dijadikan tersangka atas kejahatan yang tidak diketahuinya. Pak Noh juga bercerita bahwa detektif dan petugas sipir sempat datang mencarinya. Hal ini membuat Taijung merasa ia harus pindah demi keamanan Pak Noh. Namun Pak Noh tetap bersikeras bahwa ia baik-baik saja dan siap membantu apapun rencana Taijung. Taijung kemudian menghubungi pemilik ponsel yang ia curi. Ia mengatakan bahwa ponsel itu bisa dikembalikan, namun perempuan tersebut harus menyiapkan sejumlah uang sebagai syaratnya. Karena khawatir akan mendapat hukuman dari Yohan jika ponsel itu tidak kembali, perempuan itu tidak punya pilihan selain menuruti permintaan tersebut. Atas instruksi Taijung, ia diminta menyerahkan uang melalui seorang kurir dan meninggalkan ponsel di loker paling atas di lokasi yang telah ditentukan. Setelah berhasil mendapatkan kembali ponselnya, perempuan itu segera kembali ke markas untuk memberikan laporan. Tanpa ia sadari, Taijung membuntutinya dari kejauhan hingga akhirnya menemukan lokasi markas tersebut. Sementara itu, Yohan yang mulai kehilangan kesabaran memerintahkan agar atasan perempuan itu disingkirkan. Padahal, orang tersebut sudah menjelaskan bahwa ia mengetahui keberadaan ponsel itu dan bahwa pencurinya berniat mengembalikannya. Namun Yohan menganggap informasi itu sebagai jebakan. Akibatnya, atasan perempuan itu dihabisi oleh tangan kanan Yohan karena dianggap bertindak tanpa berkonsultasi terlebih dahulu dengannya. Yohan kemudian memerintahkan tangan kanannya untuk pergi ke salon milik Hyunjung dan membawa orang-orang di sana ke hadapannya. Sementara itu, Taijung yang mengikuti jejak perempuan tersebut akhirnya tiba di markas. Ia mencari cara untuk masuk dan beruntung menemukan salah satu staf yang keluar untuk membuang sampah.
Ia mengambil pakaian serta masker staf itu, lalu menyelinap masuk di dalam markas. Taijung melihat berbagai persiapan jebakan, sidik jari palsu, rekaman, serta barang-barang lain yang akan digunakan untuk menjatuhkan Hyunjung. Ia merekam seluruh bukti itu. Tiba-tiba ponselnya berdering karena panggilan dari Pak Noh, membuat para staf curiga dan mengejarnya. Taijung berhasil melarikan diri dan segera menuju salon Hyunjung setelah mendapat kabar bahwa orang suruhan Yohan telah tiba di sana. Tibanya di salon, Hyunjung memang telah merasa ada yang tidak beres dengan perempuan tersebut. Kecurigaannya terbukti ketika perempuan itu berusaha menghabisinya. Taijung datang tepat waktu dan menghentikan serangan itu. Pertarungan pun terjadi, dan Taijung berhasil mengalahkannya. Namun, karena polisi segera datang ke lokasi, perempuan itu sempat melarikan diri. Pak Noh yang mengetahui kejadian itu segera membawa Taijung, Hyunjung, dan anaknya keluar sebelum polisi datang. Di markas utama, Yohan mulai mengevaluasi rangkaian kegagalan yang terus terjadi dalam rencananya. Tidak lama kemudian, ia mendapat kunjungan dari Dokyung dan ayahnya. Keduanya datang dengan kemarahan yang memuncak karena Taijung, orang yang seharusnya menggantikan posisi Dokyung sebagai tersangka, masih berkeliaran bebas. Dokyung bahkan meluapkan frustrasinya dengan melemparkan barang ke arah Yohan. Ayah Dokyung menegaskan bahwa jika Yohan tidak mampu menyelesaikan masalah ini, konsekuensinya akan jauh lebih berat. Meski Yohan berusaha meredakan situasi, keduanya tidak menunjukkan sedikit pun toleransi. Mereka menuntut agar Taijung segera ditangkap dan dihabisi. Sebelum pergi, ayah Dokyung memerintahkan putranya untuk meninggalkan negara itu sampai kasus selesai. Namun setelah kepergian mereka, Yohan justru mendapatkan ide baru. Ia berniat mengadu domba Dokyung dan Taijung demi kepentingannya sendiri. Sementara itu, keadaan mulai sedikit mereda setelah Taijung dan Pak Noh memastikan bahwa Hyunjung dan anaknya sudah berada di tempat aman. Tetapi Unbi justru kebingungan melihat betapa banyak orang yang datang ke toko ayahnya dan terlibat dalam urusan yang tidak ia pahami. Ketika Hyunjung dan anaknya tiba, barulah semuanya dijelaskan. Hidup mereka sedang terancam. Taijung menjelaskan bahwa Hyunjung sebenarnya menjadi target jebakan. Ia akan dijadikan kambing hitam dalam kasus penghilangan nyawa seseorang yang bahkan tidak pernah ia kenal. Karena itu, ia dan anaknya harus bersembunyi sampai situasi mereda dan Taijung menemukan solusi. Beruntung, Unbi dan temannya bersedia menampung ibu dan anak tersebut. Keduanya sangat berterima kasih atas bantuan itu. Sebelum Taijung dan Pak Noh pergi, Unbi menahan Taijung untuk memastikan sesuatu. Apakah benar ia pernah menghilangkan nyawa seseorang? Setelah mendengar penjelasan panjang Taijung dan melihat bagaimana ia berusaha melindungi ibu dan anak yang sedang dalam keadaan terpojok, Unbi akhirnya percaya bahwa Taijung bukan tipe orang yang mampu melakukan tindakan sekejam itu. Di balik sosoknya yang keras, ia justru melihat seorang lelaki yang hidupnya dipenuhi tekanan, ketakutan, dan penderitaan. Sementara dalam perjalanan, Unbi menghubungi ayahnya dan memintanya menyimpan nomor ponselnya jika suatu saat membutuhkan bantuan. Pak Noh merasa sangat senang karena ini adalah pertama kalinya Unbi menghubunginya terlebih dahulu. Melihat hal itu, Taijung heran mengapa hubungan ayah dan anak tersebut tampak begitu rumit. Pak Noh kemudian menjelaskan bahwa ia merasa bersalah atas kematian ibu Unbi, dan selama hidupnya ia tidak pernah mampu menebus kesalahan tersebut. Ada kemungkinan kisah itu berkaitan dengan masa lalu istrinya, yang tampaknya akan terungkap di kemudian hari. Sesampainya di rumah, Taijung melihat sebuah berita yang membuat emosinya kembali memuncak. Yohan ternyata kembali menyusun siasat licik untuk membalikan keadaan. Ia membuat korban sebelumnya seolah mengakhiri hidupnya sendiri, menutup rapat semua celah yang bisa mengungkap kebenaran. Taijung merasa seperti selalu tertinggal selangkah, sementara Yohan terus menemukan cara baru untuk memanipulasi keadaan. Bukan hanya itu, Yohan juga memancing Taijung untuk kembali ke markas yang sebelumnya ia selidiki. Saat tiba di sana, Taijung terkejut mendapati seluruh orang di tempat itu telah dihabisi oleh tangan kanan Yohan. Mereka dianggap tidak berguna lagi dan dibuang begitu saja. Di lokasi tersebut, Yohan juga dengan sengaja memperlihatkan kepala Sangyan, membuat Taijung merinding melihat betapa kejam dan mengerikannya cara Yohan bekerja. Tidak lama setelah itu, Taijung menemukan sebuah amplop berisi pesangon yang seharusnya diberikan kepada Sangyan. Namun nama penerimanya diubah menjadi Taijung. Hal ini membuatnya semakin marah dan muak dengan permainan kotor Yohan. Tiba-tiba, layar monitor di ruangan itu menyala. Di sana terlihat sosok Dokyung yang ditampilkan Yohan sebagai pelaku sebenarnya dalam kasus yang menjerat Taijung. Yohan bahkan memberikan petunjuk berupa sebuah alamat email milik Dokyung, seolah-olah menyuruh Taijung menemukan di mana pria itu bersembunyi. Dengan kelicikannya, Yohan sebenarnya sedang mengadu domba Taijung dan Dokyung agar saling menghancurkan. Kini, Taijung didorong untuk memburu Dokyung.
tanpa menyadari bahwa ia sedang dijebak untuk masuk lebih jauh ke dalam permainan Yohan. 가야지. 박태종 씨. Setelah itu, Yohan masuk akun itu dan mengubah pengaturannya dari privat menjadi publik. Saat berada di dalam bus, Taijung melihat akun tersebut dan langsung mengetahui lokasi Dokyung. Sementara itu, Chuluan dan Ilgu mendatangi teman-teman lama Taijung untuk menanyakan keberadaannya. Mereka mengaku sudah lama tidak bertemu Taijung. Meski pernah mencoba menjenguknya di penjara, Taijung menolak bertemu. Mereka juga merasa aneh karena polisi menanyakan tentang Taijung, sebab menurut mereka Taijung bukan penjahat. Chuluan hanya menegaskan bahwa mereka menjalankan prosedur sesuai aturan. Dari situ, ia menyadari bahwa Taijung memiliki teman-teman yang setia dan percaya padanya. Tak lama kemudian, Chuluan mendapat telepon dari Taijung. Dalam percakapan itu, Taijung memberi isyarat bahwa ia akan membawa pelaku sebenarnya ke hadapan polisi. Ilgu yang mendengar suara itu segera menyimpulkan bahwa Taijung berada di Busan. Ia dan Chuluan langsung berangkat ke sana dan meminta bantuan polisi setempat. Namun, Taijung sebenarnya sudah memperhatikan mereka dari kejauhan dan sengaja memperlihatkan keberadaannya sebelum akhirnya pergi dengan motornya. Cerita kemudian beralih kepada karakter baru bernama Sanghan, yang terlihat memukuli seorang pria yang pernah menipunya. Meski pria itu memohon ampun, Sanghan tidak menghentikan pukulannya. 저 까고라도 배신하자. Di sisi lain, Dokyung tiba dari luar negeri tanpa sepengetahuan ayahnya. Ia dan Sanghan masuk ke sebuah ruangan, minum bersama, dan membicarakan masalah uang serta narkoba baru yang sedang diuji coba. Dokyung kemudian meminta Sanghan menyiapkan kapal mewah untuk pesta besar yang akan mereka adakan malam itu. Di tempat lain, Yongsik merasa gelisah karena Taijung tidak menjawab telepon sejak pagi. Ia mulai berspekulasi bahwa Taijung mungkin kabur karena tekanan biaya sewa atau sudah ditangkap polisi. Yunbi mengajaknya memastikan langsung. Mereka pergi ke penjara dan mengetahui bahwa Taijung tidak ditahan di sana. Karena Yongsik pernah meminjamkan ponsel kepada Taijung, mereka meminta bantuan petugas untuk melacak lokasinya. Pelacakan menunjukkan bahwa ponsel itu berada di Busan. Pada saat yang sama, Ilguk memberitahu Chuluan bahwa ia berhasil melacak 2 ponsel, salah satunya milik Yongsik, dan keduanya juga berada di Busan. Ia yakin bahwa mereka akan segera menemukan Taijung. Chuluan teringat percakapan terakhirnya dengan Taijung dan menyadari bahwa pemuda itu sedang mengejar orang yang sebenarnya bertanggung jawab atas kasusnya. Ia kemudian memeriksa catatan mengenai nomor loker dan kata sandi yang diyakini berkaitan dengan kasus tersebut. Adegan berpindah ke Yohan yang menghadiri upacara peringatan untuk orang tuanya bersama keluarga besar. Paman dan bibinya berusaha menenangkannya sambil membicarakan pembagian saham perusahaan. Setelah semua keluarga pergi, pengasuhnya mendekat. Pengasuh itu mengaku tidak berani keluar lebih awal karena keluarga Yohan tidak menyukainya. Ia juga menyinggung bahwa keluarga itu kembali menunjukkan sikap simpati seperti yang mereka lakukan setiap tahun. Sementara Yohan merasa pamannya seolah berpura-pura peduli. Yohan sempat mengajak pengasuhnya makan, tetapi pengasuh menolak karena memiliki urusan lain setelah melihat seorang wanita di kejauhan. Yohan pun pergi sendirian. Setelah itu terungkap bahwa wanita yang bekerja untuk Yohan sebenarnya bersekongkol dengan pengasuhnya. Keduanya merencanakan pembantaian terhadap seluruh keluarga Yeon. Wanita tersebut terlihat menghabisi keluarga bibi Yohan di rumah mereka, lalu melukai sang bibi sebelum menyerahkan eksekusi terakhir kepada pengasuh Yohan. Pada saat-saat terakhirnya, bibi Yohan akhirnya menyadari bahwa pengasuh yang ia percayai selama ini tidak seperti yang ia bayangkan. Ia bahkan menyinggung rahasia besar tentang asal-usul Yohan serta latar belakang keluarga sang pengasuh. Mendengar hal itu, pengasuh yang merasa bibi Yohan selama ini berusaha merebut perusahaan yang seharusnya menjadi milik Yohan pun kehilangan kendali. Dalam amarahnya, ia menusuk bibi Yohan. Konflik tersebut berakhir tragis dengan kematian bibi Yohan. Sementara itu, Dokyung sedang dalam perjalanan menuju kapal tempat pesta akan digelar. Di jalan, ia terlibat cekcok dengan seorang wanita yang meludah ke mobilnya. Dokyung langsung bersikap kasar, namun Sanghan datang menghentikannya dan membawa wanita itu masuk ke kapal. Tidak jauh dari lokasi tersebut, Taijung memperhatikan mereka dari kejauhan. Tetapi Sanghan menyadari kehadirannya. Tak lama kemudian Dokyung muncul di hadapan Taijung. Taijung menanyakan bagaimana kehidupan Dokyung selama ini. Menandai awal konfrontasi mereka, Dokyung hidup dengan tenang dan menikmati kehidupannya, sementara Taijung pernah dipenjara karena perbuatannya. Taijung menyinggung nama Chunayung, wanita yang dibunuh oleh Dokyung, dan bertanya apakah Dokyung mengetahui siapa orang itu. Dokyung menegaskan bahwa ia tidak merasa bersalah dan tidak perlu meminta maaf. Percakapan itu sengaja dipancing oleh Taijung karena ia sedang merekam seluruh pembicaraan. Saat itu Sanghan datang bersama anak buahnya. Dokyung mengatakan bahwa ia tidak membutuhkan Taijung dan memerintahkan orang-orangnya untuk menghabisinya.
Mereka menyerang Taijung secara bersamaan. Taijung berhasil melawan dan mengalahkan sebagian besar dari mereka. Namun ketika Sang Han sendiri turun tangan, Taijung tidak mampu menandinginya dan terluka parah. Sementara itu, Johan yang sedang bersiap pergi menanyakan kepada pengasuhnya tentang apa yang sebenarnya terjadi pada keluarganya. Pengasuh menjelaskan bahwa rumah keluarganya pernah terbakar dan tidak ada seorang pun yang selamat. Ketika Johan bertanya apakah ada yang berhasil hidup, pengasuh menegaskan bahwa semuanya telah tiada. Tidak lama kemudian Dokyung menelpon Johan dan memberitahu bahwa ia telah menangkap Taijung. Ia merasa heran bagaimana Taijung bisa mengetahui keberadaannya. Johan mengatakan bahwa ia tidak tahu penyebabnya, tetapi ia ingin mengembalikan uang Dokyung. Dokyung meminta uang itu ditransfer ke rekening ayahnya, lalu bertanya apakah ia boleh menghabisi Taijung. Johan menjawab bahwa hal itu terserah padanya. Setelah menutup telepon, Dokyung tampak kecewa karena situasi tersebut tidak memberi kesenangan yang ia harapkan. Menurutnya semuanya terasa membosankan. Di kapal, Taijung dikurung dalam sebuah ruangan dan berusaha melepaskan diri, namun usahanya tidak berhasil. Di sisi lain, Dokyung terlihat berbincang dengan para perempuan yang datang ke pesta. Ia menyebut bahwa ada anjing yang dikurung di suatu ruangan dan mengajak mereka melihatnya. Tetapi para perempuan lebih tertarik pada tas mewah yang ditawarkan, bukan pada apa yang Dokyung bicarakan. Di luar kapal, Yunbi dan Yongsik tiba untuk mencari Taijung. Mereka melihat polisi berada di area yang sama dan sadar bahwa kepolisian juga sedang memburu Taijung. Yongsik meminta Yunbi untuk memeriksa bagian dalam area pelabuhan, sementara ia sendiri mengecek kapal. Menyadari kehadiran polisi, Sang Han segera menghampiri mereka. Ilgu menunjukkan foto Taijung dan menjelaskan bahwa mereka sedang mencari orang tersebut. Sang Han mengatakan bahwa tidak ada siapapun di kapal, namun polisi tetap melakukan pemeriksaan. Ilguk sempat menelpon Dokyung untuk mengingatkannya agar tidak membuat masalah, tetapi Dokyung sudah lebih dulu membunuh para perempuan itu. Polisi berusaha masuk ke ruangan tempat kejadian, tetapi Sang Han menghalangi dan menegaskan bahwa tidak ada apa-apa di dalam. Pada saat yang sama, Dokyung segera melarikan diri setelah diberitahu oleh Sang Han tentang kedatangan polisi. Di dalam ruangan, Taijung terus berusaha melepaskan ikatan di tubuhnya. Tidak lama kemudian Dokyung memasuki area dok dan mendapati bahwa Taijung telah melarikan diri. Ternyata Taijung sudah berhasil bertemu Yongsik, dan keduanya berusaha pergi dari tempat tersebut. Namun Chuluan muncul dan memperingatkan mereka agar tidak bertindak gegabah, karena ia bisa saja menangkap Taijung saat itu juga. Ia menyinggung alasan mereka membantunya, tetapi Yongsik meminta agar hal itu tidak dibahas karena terlalu menyakitkan. Chuluan kemudian menyatakan bahwa ia ingin membantu Taijung dan memintanya untuk tidak melarikan diri lagi. Yongsik menjawab bahwa jika Chuluan benar ingin menolong, ia harus membiarkan mereka pergi. Ketegangan meningkat ketika Ilgu muncul untuk menangkap Taijung. Ia mengira telah menemukan targetnya, tetapi Yunbi datang mendadak dari belakang dan memukulnya dengan tabung pemadam. Mereka bertiga kemudian melarikan diri, sementara Chuluan mencoba mengejar. Yunbi menggunakan tabung pemadam untuk menyemprot arah kejarannya dan berhasil menghalangi Chuluan. Di sisi lain, Dokyung marah besar setelah mengetahui Taijung kabur dan memukuli dua penjaga keamanan. Sementara itu, Taijung, Yunbi, dan Yongsik berhasil meninggalkan area tersebut. Yunbi kemudian bertemu temannya di Busan, yang sempat menanyakan siapa pria yang bersamanya dan apakah pria itu ayahnya. Yunbi memilih menunda penjelasan. Taijung juga tiba di sana, dan mereka menyadari bahwa mobil yang digunakan mengalami kerusakan. Yongsik membawa mobil itu ke garasi untuk diperbaiki. Malam harinya, Taijung beristirahat di dalam rumah. Yunbi datang bersama temannya yang membawa obat-obatan. Temannya kembali bertanya siapa pria tersebut, tetapi Yunbi menahannya agar tidak bertanya lebih jauh. Yunbi duduk tidak jauh dari Taijung dan memperhatikannya. Ingatannya kembali kepada momen ketika Taijung menunjukkan perhatian kepada anak Hyunjung. Sejak saat itu, perasaannya kepada Taijung mulai tumbuh. Keesokan paginya, Taijung terbangun dan memeriksa rekaman suara berisi pengakuan Dokyung. Di tempat lain, Chuluan menelusuri loker yang berisi informasi mengenai Dokyung. Yunbi bersiap pergi memanggil Yongsik di garasi. Temannya bertanya apakah Yunbi menjalin hubungan dengan Taijung, tetapi Yunbi menjelaskan bahwa ia hanya membantu pria yang sedang dalam pelarian. Di garasi, Yongsik membeli makanan dan mengatakan bahwa makanan itu adalah kesukaan putrinya. Yunbi mendengarnya dan hendak pergi sebelum Yongsik menyadarinya. Yongsik bertanya alasan kedatangannya dan mengingatkan bahwa mobil yang rusak bisa sangat berbahaya. Ia menawarkan makanan tersebut dan meminta maaf karena membuat Yunbi merasa tidak nyaman. Yunbi menerimanya dan memakan makanan itu.
Yongsik kemudian menanyakan kondisi Taijung dan mengatakan bahwa menurutnya Taijung sebenarnya orang baik yang hanya dijebak. 태중이가 사람은 징. Pada saat yang sama, Dokyung melihat rekaman CCTV dan meluapkan amarahnya karena tidak mengetahui siapa yang membawa kabur Taijung. Sanghan menduga bahwa seseorang memang sengaja datang untuk menyelamatkan Taijung. Dokyung lalu menelpon Yohan dan menuduh bahwa Yohanlah yang memberitahu Taijung lokasi keberadaannya. Yohan hanya tertawa kecil dan menyimpulkan bahwa Taijung tampaknya memiliki orang-orang yang membantunya. 씨발 새끼가. Di sisi lain, Taijung berbicara dengan Yongsik dan menunjukkan foto Dokyung, menjelaskan bahwa pria itulah penyebab ia dipenjara. Yongsik bertanya apa yang ingin Taijung dapatkan darinya. Taijung mengaku hanya ingin mendengar permintaan maaf. Yongsik menenangkannya dan meyakinkan bahwa ia akan mendapatkannya. Tidak jauh dari situ, Yunbi diam-diam mendengar percakapan tersebut sambil membawa 2 cangkir kopi. Sementara itu Sanghan berbicara dengan Dokyung dan menjelaskan bahwa mereka kini berhadapan dengan seorang buronan yang kabur dari penjara, dan bahwa mereka harus membahas masalah pembayaran. Dokyung menenangkannya dengan mengatakan bahwa uang bukanlah masalah, yang ia inginkan hanyalah menangkap kembali Taijung. Sanghan lalu memperlihatkan kemampuan salah satu bawahannya yang ia persiapkan untuk menghadapi Taijung. Di tempat lain, Taijung terlihat sedang merakit sebuah senjata. Pada saat yang sama, Dokyung memotret dirinya, mengunggah status di Instagram, dan menantang Taijung dengan mengatakan bahwa ia menunggunya di suatu tempat. Ia memberi peringatan agar Taijung tidak datang terlambat. Yohan mendatangi Ibu Dokyung dan memperkenalkan diri sebagai teman dekat putranya. Ia mengatakan bahwa kebetulan sedang ada urusan bisnis di daerah itu. Ibu Dokyung menyambutnya dengan hangat karena mengira anaknya memiliki teman sebaik Yohan. Tanpa mengetahui sifat asli Yohan, tak lama kemudian, ayah Dokyung datang. Saat Ibu Dokyung pergi ke kamar mandi, Yohan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyampaikan maksudnya. Ia memberitahu bahwa Taijung sedang memburu Dokyung dan menawarkan kerjasama untuk melindungi Dokyung sekaligus membantu ayahnya menyingkirkan Park Taijung. Namun, ayah Dokyung menolak keras tawaran tersebut karena menganggap Yohan tidak mampu bekerja dengan baik dan urusan itu bukan tanggung jawabnya. Ketika Ibu Dokyung kembali, ayahnya hanya menjelaskan bahwa Yohan sekadar meminta bantuan, dan ia menanggapinya dengan ringan. 별거 아니야. 잘 나온 김에 전화 한 통화하고. Pada malam harinya, rumah Yohan diserang oleh sekelompok orang yang berniat menghilangkan nyawanya. Jumlah mereka cukup banyak, tetapi Yohan telah mengetahui keberadaan mereka. Dengan kemampuan bela diri yang tinggi dan menggunakan pedang, ia berhasil menghabisi seluruh penyerang dalam waktu singkat tanpa terluka sedikit pun. Sementara itu, Taijung sedang berbincang dengan Yongsik. Dari penjelasan Yongsik, terungkap peristiwa yang menimpa Ibu Yunbi. Yongsik pernah dipenjara karena dituduh menjadi penyebab kematian istrinya. Saat itu, ia sempat bertengkar dengan istrinya, merokok, lalu pergi dalam keadaan mabuk. Ketika kembali, rumah mereka sudah terbakar dan ia langsung dianggap sebagai pelaku yang sengaja menghilangkan nyawa sang istri. Sejak saat itu, Yunbi memandang ayahnya sebagai penyebab seluruh kesengsaraannya dan menyimpan kebencian mendalam. Di 그 사람 나한테 tempat lain, Ilgu yang bekerja sama dengan Yohan bertekad untuk membawa Taijung kepadanya. Yohan tetap membiarkan polisi itu bergerak sendiri dan melanjutkan pencarian Taijung tanpa campur tangan langsung. Yohan sendiri semakin penasaran dengan alasan Yunbi dan Yongsik membantu Taijung. Ia menduga ada sesuatu yang dijanjikan Taijung kepada mereka dan berniat mencari tahu kebenarannya. Pada waktu yang sama, Taijung sedang berlatih menembak untuk mempersiapkan diri menghadapi Dokyung. Yunbi datang mengajaknya makan, sementara temannya jelas melihat Yunbi yang memperlihatkan ketertarikan terhadap Taijung. 너 일로 와. 야, 너 일로 와. Hari itu, Yunbi pergi ke supermarket untuk membeli makanan dan rokok. Namun, ia tidak sengaja berpapasan dengan Ilgu yang mengenalnya. Ia berusaha menghindar dan mengelak tentang keterkaitannya dengan Taijung, lalu segera meninggalkan tempat tersebut. Setelah itu, ia beberapa kali mencoba menghubungi Taijung dan ayahnya, tetapi tidak ada yang menjawab. Ilgu akhirnya menyadari bahwa perempuan yang ditemuinya adalah Yunbi, putri Yongsik dari tato di belakang punggungnya. Ia segera mengejar Yunbi bersama rekan-rekannya. Menyadari dirinya diikuti, Yunbi bergegas menuju rumah temannya, meminta bantuan untuk mengamankan barang-barangnya, serta meminjam mobil untuk melarikan diri. Mereka berhasil kabur sebelum Ilgu tiba, tanpa diketahui bahwa Taijung justru bergerak secara terpisah menggunakan sepeda motor. Ketika Ilgu akhirnya berhasil menangkap Yunbi dan Yongsik, mereka tidak menemukan Taijung. Hal ini membuat pimpinan polisi marah karena penggeledahan sebelumnya juga tidak memberikan hasil apapun.
Yong-sik kemudian meminta agar polisi tidak lagi menemuinya, sebab ia merasa tidak nyaman dan tidak akan memberikan informasi terkait Tae-jung. Upaya Ilgu kembali gagal, sementara itu, teman Yunbi terus mencoba menghubunginya, tetapi tidak mendapatkan respons. Di tengah kebingungan itu, seseorang yang sama sekali tidak mereka duga datang menghampiri. 누구? Sesampainya Yunbi dan ayahnya di lokasi, mereka mendapati Hanbil sudah pingsan. Keduanya berusaha menolongnya, namun keadaan berubah tegang ketika Yohan tiba-tiba muncul. Ia datang karena sudah mengetahui kegiatan mereka selama ini. Kehadirannya langsung memicu konfrontasi, apalagi setelah ia melarang mereka membantu Tae-jung dan memperingatkan akibat yang akan mereka terima jika terus berpihak pada pria itu. Yohan kemudian membongkar masa lalu kelam Yunbi dan ayahnya. Hal itu membuat Yunbi marah, tetapi emosinya tidak berarti apa-apa di hadapan Yohan. Ia justru mendorong Yunbi hingga terjatuh dan terguling di tangga. Setelah itu, Yohan memberi peringatan keras bahwa tindakan mereka mendukung Tae-jung hanya akan membawa penyesalan. Ketika ditanya alasan mereka membela Tae-jung, keduanya tidak memberikan jawaban. Sikap itu membuat Yohan semakin geram sebelum akhirnya ia pergi untuk menyiapkan rencana lain terhadap mereka. Pada malam hari, Tae-jung bersiap menuju tempat Dukyung setelah terpancing oleh unggahan media sosial yang dibuat untuk menunggu kehadirannya. Ia mendatangi sebuah kapal yang menjadi tempat persembunyian Dukyung beserta anak buahnya. Tae-jung datang bukan untuk menyerahkan diri, melainkan untuk menuntut Dukyung mempertanggungjawabkan seluruh kejahatan yang telah ia lakukan. Namun Dukyung menolak mengakui apapun dan justru bersiap melarikan diri. Tae-jung mencoba menahannya, tetapi anak buah Dukyung menghadang dan sempat membuatnya terdesak. Meski begitu, tekad Tae-jung terlalu kuat. Ia bangkit kembali, mengalahkan satu persatu pengawal Dukyung hingga semuanya tumbang. Dukyung memanfaatkan kesempatan itu untuk kabur dengan mobil. Tae-jung mengejarnya menggunakan sepeda motor, memicu aksi kejar-kejaran sengit di jalanan. Anak buah Dukyung berusaha menghentikan Tae-jung dengan berbagai cara, tetapi ia terus berhasil menghindar. Pada satu titik, Tae-jung bahkan menerobos tembok dan masuk ke dalam mobil para pengejar untuk melumpuhkan mereka dari jarak dekat. Kekacauan yang terjadi membuat beberapa anak buah Dukyung terluka oleh rekan mereka sendiri. Setelah merebut mobil salah satu penyerang, Tae-jung kembali mengejar Dukyung yang sudah semakin panik. Dukyung terlihat ketakutan karena tahu bahwa kali ini Tae-jung tidak akan membiarkannya lolos. Kejar-kejaran berakhir ketika mobil Dukyung terdorong, kehilangan kendali, dan kemudian ditabrak oleh sebuah truk. Tae-jung mendekati Dukyung yang sekarat dan berusaha mendapatkan pengakuan darinya. Namun Dukyung tetap menolak hingga akhirnya tewas di tempat. Saat itu, telepon Dukyung berbunyi. Tae-jung mengangkatnya dan mendengar suara seseorang yang ia kenal, Yohan. Sebelumnya, Dukyung pernah mengatakan bahwa Yohan adalah dalang di balik semua kekacauan, tetapi Tae-jung sempat tidak mempercayainya. Kini, melalui telepon itu, kecurigaan tersebut mulai terbukti. Setelah mendengarkan semua yang terjadi, Yohan justru mengajak Tae-jung bekerja sama dan berjanji akan memulihkan nama baiknya. Namun Tae-jung menolak karena merasa janji itu tidak berarti apa-apa. Baginya, Yohan tidak akan pernah mampu mengembalikan waktu yang hilang saat ia dipenjara, apalagi nyawa orang-orang yang sudah direnggut darinya. Penolakan itu membuat Yohan marah besar. Dan sejak saat itu Tae-jung bertekad memburunya kemanapun ia pergi serta memastikan Yohan menyesali seluruh perbuatannya. Amarah Yohan yang tidak terbendung kemudian dilampiaskan kepada ayah tiri Dukyung. Saat itu sang ayah tengah bersama seorang wanita, dan Yohan menghabisi nyawa keduanya sekaligus. Dalam kondisi emosional itu, Yohan juga membuka rahasia kelamnya. Ia sendiri yang menghilangkan nyawa kedua orang tuanya. Kejadian itu berawal dari kecewa dan amarahnya karena seluruh harta warisan diberikan kepada kuil, bukan kepadanya. Ketidakpuasan itulah yang membuatnya melakukan pembunuhan. Ketika ia bingung mencari cara untuk menutupi kejahatan tersebut, kebetulan seorang narapidana kabur masuk ke rumahnya. Yohan kemudian menjadikan napi itu sebagai kambing hitam. Sejak saat itu, ia mulai menjalankan bisnis gelap yang menawarkan jasa menggantikan pelaku kejahatan dengan identitas orang lain. Keesokan harinya, Yohan mendatangi rumah Yong-sik dan Yunbi. Ia berniat menjadikan keduanya target berikutnya untuk memancing Tae-jung masuk ke dalam jebakan dan memaksa terjadinya konfrontasi langsung antara mereka. Rencana baru itu menjadi awal dari babak konflik yang lebih berbahaya. Apa yang terjadi selanjutnya akan terungkap pada episode berikutnya.
이번엔 어떻게 할지 궁금하네.